berbagi dan melayani. Topik kita kali ini yaitu coaching atau pembinaan. Kita semua memiliki tugas melakukan pembinaan, baik membina diri sendiri dan orang lain untuk kebaikan. Kegiatan ini dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh pembicara dan sesi kedua tanya jawab. Bapak Ibu peserta pelatihan nanti dapat bertanya secara langsung dengan tanda raise hand. Caranya, Bapak Ibu klik partisipan, kemudian ada tulisan raise hand, diklik raise hand tersebut, maka akan ada kode tangan yang muncul di layar Bapak Ibu. Nanti bisa nyalakan mic dan videonya. Jangan lupa sebut nama, asal, dan pertanyaannya. Serta Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat pada Zoom. Dengan cara yang sama ya, menulis nama, asalnya, dan pertanyaannya. Hari ini, hari Minggu, hari yang penuh berkah, 23 Agustus 2020. Berkah bagi kita semua, karena coach kita atau fasilitator kita kali ini sudah sangat terkenal. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau bernama lengkap Upasaka Pandita Hari Sutanto, MPSI, CLWC, CLC, CHT, CPS. Beliau lulusan Universitas Tarumanegara dengan gelar MPSI, memperoleh Certified Life and Wellness Coach, Certified Leadership Coach, Certified Hypnotherapy, Certified Public Speaker, Certified NLP Practitioner, Motivator, dan beliau juga anggota lembaga PSDM PPMBI. Beliau juga seorang pengusaha. Untuk itu, kita sambut dengan tepuk tangan secara virtual. Namo Buddhaya, Bapak Hari. Ya, Namo Buddhaya, Fenty. Iya. Ya. Bapak Hari, bagaimana kabarnya? Kabarnya selalu luar biasa. Iya. Sehat luar biasa. Oke, berkah bagi Ya. kita juga, semoga semua dalam sehat, bahagia. Untuk itu, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Hari. Oke, baik. Terima kasih. Saya masuk ke ini dulu ya. Saya ke screen-nya. Baik, Ibu Bapak, saudara sekalian, semangat pagi. Saya kebanyakan selalu ngomong semangat pagi gitu ya. Supaya nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, semangat pagi supaya semangatnya datang terus gitu ya. Jadi, oke, selamat siang. Sebelumnya terima salam dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu Bapak, saudara sekalian, senang sekali hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi buat Anda semuanya yang hadir hari ini, pada siang hari ini dengan dengan biasanya siang-siang mungkin Anda sudah waktunya istirahat, tapi hari ini Anda mau mendengarkan suatu sharing begitu ya, untuk menambah sama-sama saya juga menambah suatu pengalaman dan saya juga ada kesempatan untuk berbagi. Nah, Ibu Bapak, materi ini saya bawakan khususnya kita di dalam coaching, di dalam organisasi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, sebelum saya mulai ada 3 hal yang harus Anda lakukan, ya, yang Anda harus perhatikan. Pertama, saya memberikannya ABC, begitu. Apa itu ABC? A itu artinya antusias. Jadi Bapak Ibu mohon jalankan meskipun kita dengan siang hari tidak terlihat, ya, tetapi hati dan pikiran kita harus ada di dalam sini, ya, supaya antusias itu datang di dalam diri. Karena kalau menurut saya kalau antusias itu ada,
semangat kita ada, artinya niat belajar kita banyak, hasil yang kita dapat akan bagus. Ya, hasil yang kita akan dapatkan akan bagus. Suaranya berisik ya? Mic yang dari siapa ini? Oke. Yang pertama A, yang pertama adalah antusias. Kedua B. B artinya berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, saya tahu ada satu pepatah bijak. Kalau kita hanya mendengar, itu biasanya cuma hanya kira-kira nggak sampai seminggu sudah hilang gitu ya. Kalau kita bisa berpartisipasi, Anda akan bisa aktif, artinya Anda akan bisa lebih bisa menjiwai materi ini nantinya ya. Dan yang C artinya catat, ya, dicatat. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu ada hal yang penting, Bapak Ibu bisa catatkan hal-hal yang penting itu ya. Meskipun materi ini saya akan berikan juga kalau ada yang membutuhkan. Nanti saya berikan kasih ke Bro Moming gitu ya. Ya, baik kita akan mulai Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mari saya kenalkan dulu, tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Saudari Venti ya. Jadi saya memang lulus S2 saya di Magister Psikologi di Tarumanegara. Saya lulus mengambil coaching juga di International Coaching Certification, sertifikat dari UK. Ya, saya juga lulus untuk ambil Certified Life and Wellness, juga leadership coach. Saya belajar business handwriting analysis, artinya dari tanda tangan, dari tulisan tangan Anda, saya bisa menilai Anda itu potensi sukses atau tidak. Bisa juga itu dari situ, ya, business handwriting analysis itu. Sukses faktor model, NLP dan lain sebagainya ya. Oke, saya tidak sebutkan lagi. Dan sekarang ini, saat ini saya ada pegang di dalam 2 perusahaan. Ini perusahaan saya yang pertama PT Unity adalah saya sebagai seorang importir. Produk kertas yang saya ambilkan dari Amerika dan Eropa. Yang kedua ini belum lama ini bisnis yang saya sedang jalankan. Saya sebagai CEO-nya di sana di PT Maximex Sukses Makmur ya. Dan training dan sekjen dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas saja. Oke, biar kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu. Jadi biar disayang begitu ya maksudnya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita akan masuk ke dalam materi kita. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa ada ya di sini nggak orang yang pernah tahu apa sih artinya coaching? Kita dari kemarin mungkin Pak Tommy sudah bicara tentang coaching gitu loh. Ada nggak yang tahu apa artinya coaching? Mungkin saya mau dengar kira-kira ada orang-orang yang mau kasih pendapat. Saya persilahkan buat Bapak Ibu yang... Ya, jadi supaya bisa saya tahu juga kira-kira background yang hadir di sini, ada yang sudah mengenal atau sudah belum mengenal gitu. Iya. Ada yang mau mungkin kasih sharing, ada yang mau kasih pendapat, apa sih sebetulnya coaching itu? Adakah? Atau ada yang belum sama sekali tahu? Kalau nggak dijawab berarti nggak tahu lah, saya anggap lah ya gitu ya Venti ya. Iya. Oke, tetapi saya... Mic-nya Bapak boleh. Mic-nya Bapak agak... Oh, saya punya? Iya. Saya punya ya, oke. Iya. Oke. Sudah? Sambut. Thank you. Lanjut. Oke. Ibu Bapak, sebentar ya, saya beresin mic-nya dulu. Jadi Bapak Ibu, apa artinya coaching sebetulnya? Ya, coaching adalah ini, hubungan kemitraan melalui suatu proses kreatif dan membangkitkan pemikiran yang bisa menginspirasi individu. Artinya orang yang kita coaching itu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kehidupan personal maupun profesionalnya. Jadi umumnya seorang coach itu melatih si coachee, namanya orang yang kita coaching itu namanya coachee ya. Jadi kita latih dia supaya dia tuh bisa mencapai satu prestasi yang luar biasa. Sehebat apapun seorang atlet, pasti dia punya seorang coach di belakangnya. Ya, sehebat-hebatnya juga pengusaha sekarang ini butuh seorang coach untuk bisa mereka dipandu gitu, bisa ditingkatkan, aktualisasinya lebih dikembangkan. Terus kemudian segala daya kemampuannya ditingkatkan. Karena kita tidak bisa mampu melihat diri kita sendiri. Jadi ada di dalam diri kita itu ada titik
blind spot namanya. Blind spot itu, jadi kita nggak bisa melihat di mana kelemahan kita, tetapi orang lain bisa lihat kita. Nah, oleh karena itu kita butuh seorang coach sebetulnya. Ya, hari ini memang saya tidak menjalankan proses coaching kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi saya akan kasih cara bagaimana supaya Bapak Ibu masing-masing harus berperan jadi seorang coach. Ketika Bapak Ibu memimpin suatu organisasi atau di dalam suatu kondisi apapun juga, sehingga bertindaklah menjadi seorang coach. Ya, Bapak Ibu suka atau tidak suka, mau tidak mau, sebetulnya kita adalah juga lahir jadi pemimpin. Minimal Anda memimpin untuk keluarga misalkan, ya, atau Anda di dalam mungkin kalau ibu-ibu mimpin untuk anak-anaknya, ya, termasuk bapak-bapaknya, gitu kan? Jadi mau tidak mau kan kita sebetulnya jadi seorang pemimpin gitu, ya. Nah, oleh karena itu cara coaching melakukan suatu aksinya itu membantu kita meningkatkan kita punya kemampuan di dalam diri kita, ya. Nah, kita akan bahaskan lebih jauh di sini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Apa bedanya sih sekarang kalau kita mau bilang coaching dengan metode pengembangan SDM yang lainnya? Ya, Bapak Ibu kenal mungkin yang namanya ini. Bapak Ibu sering diberikan training. Training itu tujuannya dibutuhkan ketika ada pengetahuan dan keterampilan tertentu yang belum dia kuasai. Kita butuh training kan? Ya, Anda misalkan bagaimana Anda misalnya butuh bagaimana cara hitung-hitungan, skill untuk menghitungnya. Nah, itu butuh seorang trainer untuk melakukan itu. Ya, yang membimbing Anda. Ya, terus mungkin kita butuh seorang motivator untuk memotivasi kita supaya kita diingatkan gitu ya. Supaya kita bergerak kembali gitu loh untuk mencapai tujuan kita. Nah, kita butuh seorang motivator ya. Itu tujuannya. Terus kita kalau ada orang yang dibilang konseling, dia artinya seseorang yang membutuhkan ketika memiliki masalah psikologis atau emosional yang menghambat dia di dalam berkarya. Nah, kita butuh konseling. Nanti seorang konselor itu akan membimbing kita mencari cara supaya kita tahu apa sih yang menghambat kita gitu loh. Atau hal-hal yang membuat kita tidak bergerak di maju di dalam kehidupan. Itu konseling namanya. Atau juga seorang mentor. Mentor itu kita butuhkan ketika ada tugas baru yang belum dikuasai. Nah, umumnya diberikan seorang mentor dengan posisi lebih tinggi. Jadi dia transfer pengalaman dan pengetahuannya. Supaya kita di-mentoring sama dia, dan akhirnya kita juga bisa mengerti cara menjalankannya. Begitu. Nah, coaching artinya ketika kita bisa melejitkan potensi untuk memperoleh performa diri yang istimewa. Nah, dia didampingi seorang coach dengan teknik yang bertanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Seorang coach itu sebetulnya hanya bertanya. Ketika bertanya, dia berpikir dengan cara dia berpikir sehingga dia menemukan jawabannya sendiri. Ketika dia menemukan jawaban sendiri, dia seperti ada lampu yang menyala di kepala dia. Oh iya, saya mengerti. Makanya seorang coach itu tidak perlu harus bidang industri apapun. Ya, seorang coach itu Anda mau bidang bisnisnya apapun tidak peduli sebetulnya. Ya, tapi kalau seorang konseling atau seorang mentoring, dia harus menguasai itu supaya dia bisa mementoring orang-orang yang ingin ditingkatkan itu. Ya, nah seorang coach itu tidak perlu harus dia. Jadi dengan teknik yang bertanya, yang memberdayakan, fokus pada solusi yang membawa keberhasilan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ya kita seorang coach itu lebih banyak bertanya sebetulnya. Jawabannya Anda yang jawab, lalu kita bertanya kembali. Oke? Nanti kita akan praktekkan ini ya. Nah, Bapak Ibu, seberapa powerfulnya coaching itu? Ya, saya mempelajari ini karena saya tahu memang ini luar biasa ilmu ini sebetulnya. Ya, dari hasil penelitian dari tahun 2001 terhadap 100 pimpin mayoritas yang dari perusahaan Fortune 1000 ya, itu perusahaan-perusahaan hebat di dunia ini, ya, yang masuk di dalam Fortune 1000. Ya, ternyata orang-orang yang para pemimpin itu yang dikasih coaching, perusahaannya tuh rata-rata kenaikannya 600% setelah melakukan one-on-one executive coaching itu dan leadership development. Ya, tahun 2002 studi di perusahaan level menengah mencapai rata-rata ROI 520%. Ya, dari perusahaan-perusahaan yang luar biasa besar juga. Ya, dan kemudian seorang ahli desain dan manajemen, Dr. Brian Underhill,
dia mengimplementasikan executive coaching di tingkat dunia dan melaporkan hasil penelitiannya tahun 2008, 43% CEO dan 71 eksekutif senior memiliki coach. Jadi ternyata orang-orang CEO eksekutif hebat-hebat itu punya coach di belakang dia. Dan organisasi yang bisa memiliki coach ini meningkat cara dia dalam memimpin organisasinya. Ya. Dan 92% pemimpin yang di coach menyatakan rencana mereka untuk meneruskan kerjasama dengan coach. Jadi biasanya setelah mereka berhasil, akhirnya mereka bekerja sama dan minta lagi seorang coach ini untuk terus memandu dia. Ya, ini sumber diambil dari American Society of Training and Development. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan dari hasil penelitian ini, betapa hebatnya coaching itu sebetulnya. Nah, makanya sebetulnya di dalam mungkin kalau sekarang di Indonesia lagi marak lah ya, tetapi tidak semua orang itu begini, kadang-kadang orang tidak mengambil certified coaching, tapi dia mengatakan sebagai seorang coach gitu loh. Karena seorang coaching itu sebetulnya dia punya aturan-aturan, panduan-panduan untuk dia bisa melakukan ini gitu. Jadi nggak seperti sembarangan orang mengatakan, oh saya juga seorang coach begitu. Tidak bisa sebetulnya, karena ada hal-hal rule yang harus dilakukan. Ya, oke. Nah ini sekarang di Indonesia saya rasa sudah cukup baik ya perkembangan bagaimana industri ini, karena banyak kan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan seorang coach untuk melatih dia punya para karyawannya ataupun para manajernya, ya bahkan para pemilik perusahaannya, ya supaya dia memimpin dengan sangat bagus. Oke. Nah, manfaat apa yang kita peroleh dari untuk coaching ini? Ya, untuk Anda sebagai seorang leader, Anda pasti akan bisa memiliki satu tim yang kuat untuk menjadi investasi di masa depan. Ya, leader tidak perlu menangani kesalahan anggota tim yang terus menerus. Jadi kalau Anda bisa menjadi seorang coach ya, kalau Anda bisa menjadi seorang coach, Anda bisa mengatasi itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam organisasi juga kita alami seperti itu. Ya, akhirnya kita bisa alami seperti itu. Sebentar. Sebentar. Oke. Nah, terus waktu kerja dapat dialokasikan untuk pengembangan kerja yang lebih strategis. Ya, nanti akhirnya Anda bisa menggunakan waktu Anda lebih efektif. Ya. Terus mendapatkan reputasi sebagai orang yang menghasilkan bintang. Artinya kalau Anda bisa berperan menjadi seorang coach, Anda bisa memberdayakan orang itu sehingga dia bisa melejitkan potensi dari diri orang itu sendiri. Ah, itu, ya. Terus kemudian meningkatkan keterampilan dan pengembangan SDM menjadi coach internal perusahaan atau organisasi. Jadi kalau Anda bisa mengcoaching tim Anda, nanti dia pun akan bisa tahu bagaimana cara mengelolanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin saya juga terlalu cepat atau langsung ada pertanyaan, boleh langsung Bapak Ibu tanyakan ya, karena saya akan jalan terus gitu ya. Bapak Ibu boleh chat atau boleh menyela saya, kira-kira kalau ada hal yang penting yang perlu ditanyakan. Ya, Bapak Ibu jangan menunggu nanti takutnya lupa, sehingga akhirnya Anda butuhkan, sehingga akhirnya Anda tidak tahu. Nah, kalau sebagai coaching ya, artinya coach itu orang yang kita coaching, dia akan mendapatkan pengakuan atas keberadaan coaching di dalam organisasi. Artinya, seorang yang sudah kita kasih coaching, si coachingnya ini atau Anda yang saya coaching ini, dia akan merasa tuh, oh saya tuh merasa begitu percaya diri gitu loh jadinya. Begitu merasa bahwa saya itu merasa punya kemampuan yang saya bisa lakukan gitu. Ya, nah di organisasi kadang-kadang kan banyak orang di organisasi yang kita lakukan saat ini. Kadang-kadang kita mau beri tugas, aduh jangan saya deh Pak gitu ya. Jangan saya deh, saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu kan. Nah, itu kadang-kadang sering kita alami kan. Pasti Bapak Ibu pernah ngalami seperti itu. Ya, nah tapi kalau andai kata kita bisa coaching dia, akhirnya dia bisa merasa bahwa oh ya saya akan merasa yakin bahwa saya bisa lakukan. Dan dia bisa mengembangkan potensi pribadinya, kepuasan dia atas prestasi kerja dia, dan membangkitkan kemandirian, motivasi, komitmen dia.
Karena dia tahu bahwa yang saya lakukan ini adalah demi untuk diri saya dan organisasi saya. Jadi dia punya cara berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Ya, menyeimbangkan aspek personal dan profesional di dalam diri coach. Dan mendorong kesadaran dan refleksi diri dari seorang coach itu. Artinya orang yang kita coaching itu. Ya, jadi dia punya kesadaran sendiri tanpa kita harus mungkin kamu kenapa sih mesti harus marah-marahin dia gitu kan? Kita nggak perlu harus marah-marahin dia. Tapi dia sudah punya kesadaran sendiri gitu loh. Kesadaran diri, oh ya saya punya tugas hari ini, jadwal ini, hari Minggu, jadwal saya harus memimpin kebaktian. Itu dia punya kesadaran gitu. Dan kesadaran dia untuk merefleksikan diri dia. Ya, kalau andai kata dia salah, oh harusnya saya tidak melakukan ini sehingga akhirnya organisasi tidak berjalan dengan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bisa benar-benar bisa meng-coaching seseorang itu dan kita bisa kasih panduan seperti ini. Nanti kita akan belajar di belakang ya, Bapak Ibu. Saya kasih dulu Bapak Ibu knowledge-nya dulu ya, betapa pentingnya ini. Jadi Bapak Ibu harus bisa bersikap untuk menjadi seorang coach juga, ya. Ini mungkin saya tidak sampai detail juga, tetapi minimal pengetahuan ini Bapak Ibu bisa dapatkan hal yang sederhana ini. Nanti kita bisa tingkatkan lagi ya. Dan akhirnya kita bisa melatih keterampilan si coach dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang kita setelah coaching, biasanya itu yang tadinya tidak berani, dia bisa berani mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh saya harus ini yang saya lakukan. Oke? Nah, untuk organisasi, Bapak Ibu, dari hasil penelitiannya, ternyata dia bisa mengembangkan produktivitas kerja dari organisasi. Kalau semua orang dari kita mengerti aja cara dari bagaimana dia melakukan organisasi ini, bagaimana dia harus melakukan apa yang harus perlu dilakukan di dalam organisasi, maka organisasi itu menjadi produktif. Orang-orangnya jadi produktif, Bapak Ibu. Ya. Terus peningkatan profit organisasi juga terjadi. Pola komunikasi dan budaya organisasi lebih terbuka dan efektif. Ya. Pengembangan SDM-nya berkesinambungan. Nah, makanya penting Bapak Ibu. Ya, peningkatan motivasi, kepuasan kerja. Nah, ini saya karena pakai karyawan ya. Artinya kita di dalam tim organisasi. Ya, apa keuntungannya mengaplikasikan coaching sebagai teknik leadership dalam organisasi? Nah, Bapak Ibu perhatikan satu persatu ini ya. Satu, dia mendorong peran aktif di dalam tim, dalam mendorong inisiatif. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita aplikasikan coaching, kita menjadi pemimpin, kita akan mendorong orang berperan serta di dalam tim ini. Dan akhirnya semua orang punya inisiatif untuk melakukan ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus memberikan rasa tanggung jawab sama tim dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi kalau andai kata orang yang benar-benar sudah di coaching, dia pasti punya rasa tanggung jawab. Kenapa saya harus jalankan ini? Kenapa saya harus lakukan ini? Ya, itu dia punya tanggung jawab sendiri. Akhirnya dia mengerti saya harus lakukan ini. Nah, biasanya setelah itu pertumbuhan itu dia juga menjadi baik di dalam kehidupannya. Karena kalau andai kata dia mengerti ini, secara otomatis sebetulnya di dalam setiap lini kehidupan dia akan bisa melakukan lebih baik gitu. Seperti saya mengalami ketika saya belum mendapatkan ilmu ini, kadang-kadang saya suka mau ke kantor gitu ya, karena merasa bisnis saya sendiri, ya sudahlah, saya nggak usah harus buru-buru, nggak usah harus jam yang sama begitu. Tapi akibatnya apa gitu kan? Saya tidak memberikan contoh gitu. Akhirnya saya tidak punya tahu, tapi setelah saya belajar, semakin mengerti, saya jadi punya tanggung jawab gitu loh. Bahwa ini adalah bagian saya kepada mereka juga. Supaya mereka melihat saya sebagai pimpinannya contoh buat mereka. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin di organisasi, Bapak Ibu tuh punya tanggung jawab besar di dalam organisasi itu. Ya, jadi kita nggak bisa sekedar hanya ini, karena kadang-kadang kita itu jadi figur. Jadi pengamat, jadi diamati oleh para orang-orang di bawah kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Terus kemudian kita bisa membangun rasa percaya diri dan yakin pada kompetensi pribadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa menerapkan coaching ya, kita akan rasa percaya diri sama ini. Rasa kemampuan kita itu yakin sama di dalam diri yang kita mau jalankan. Yakin terhadap kompetensi sendiri-sendiri.
diri sendiri itu. Ya, yakin terhadap kompetensi kita sendiri. Ya, walaupun kita salah, walaupun kita mengalami suatu problem, tapi kita melihat itu bukan suatu masalah yang berarti, ya, yang membuat kita tuh menjadi seperti tidak berdaya gitu ya. Ya, nah itu pentingnya. Dan mengembangkan bibit kepemimpinan dalam diri setiap individu. Jadi aplikasi coaching ini penting. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau misalkan Anda memimpin suatu rapat saja, lalu kemudian kita menunjuk saja, kamu lakukan ini ya, kamu lakukan ini. Itu tidak akan bisa membawa orang-orang ini menjadi pemimpin di masa depan. Mereka hanya tercipta jadinya seorang pengikut saja. Nah, ketika Anda bisa menjadi seorang coach, Anda bisa membuat bibit kepemimpinan di dalam diri setiap individu. Ya, kita akan bisa mengembangkan bibit kepemimpinan di dalam diri setiap orang itu. Karena setiap orang akhirnya bisa memimpin jadinya. Setiap orang bisa mengerti akhirnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan memahami, meningkatkan potensi setiap anggota tim kita. Jadi kalau kita tahu secara pribadi setiap orang-orang yang anggota tim kita, jadi kita tahu, oh orang ini senangnya dia lebih suka tampil berbicara. Jadi dia bisa tugas untuk jadi MC kah, jadi apa kah? Oh kalau yang ini tugasnya lebih senang kelihatannya hubungan dengan orang lain untuk sosialnya lebih suka untuk membacakan parita, mendoakan orang-orang sakit. Hubungannya seperti itu dia lebih punya potensinya. Nah, kita bisa menemukan itu jadinya. Kita bisa memahami keunikan dari setiap orang gitu, Bapak Ibu. Nah, itu kemampuan dari coaching dan membantu proses delegasi yang sukses. Ya, kalau kita jalankan coaching, akhirnya seperti tadi saya bilang, kita tidak hanya menerapkan karena di dalam organisasi ini kan tidak ada seperti hubungan seorang pemimpin dengan karyawannya, begitu kan? Kita ini semua menjalankan bisnis, menjalankan organisasi dengan kesamaan niat yang sama gitu, ya, dengan satu proses supaya kita menjalankan di organisasi ini bisa berjalan baik dan tujuan tercapai bagi organisasi kita. Ya, atau kalau misalkan kita contoh misalkan mau rayakan hari Waisak begitu. Jadi Waisak itu bisa tercapai dengan bagus gitu loh. Sukses begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tips bagaimana kita menggunakan coaching sebagai teknik leadership. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana supaya Anda menggunakan coaching sebagai teknik untuk Anda memimpin? Bapak Ibu harus pertama mendengarkan orang, mendengarkan dengan baik, dengan active listening. Active listening itu bukan hanya kita mendengarkan, Bapak Ibu, tetapi bagaimana lihat dari gerak tubuh dia, bagaimana dengan mood-nya dia kelihatan di situ, dengan bahasanya dia, dengan clue-clue yang ada di sekitar dia. Nah, kita bisa tahu itu namanya active listening. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan apa yang dia ngomong, bukan itu, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita mendengarkan dengan hati lah ya, boleh dibilang begitu, dengan hati. Jadi kita bisa tahu orang ini meskipun dia ngomong, kadang-kadang kan orang bisa begini Bapak Ibu, dia ngomong tetapi belum tentu itu yang ada di hati dia gitu loh. Sehingga body language-nya kelihatan gitu loh. Kalau dia misalnya, oh saya begini, saya nggak suka. Tapi sebetulnya body language dia suka. Atau mungkin dia kebalikannya gitu loh. Dia suka tapi sebetulnya body language-nya kelihatan tidak suka gitu. Nah kita itu namanya active listening gitu. Jadi kita kalau berbicara dengan orang-orang di organisasi kita, ketika kita mungkin dalam memandu rapat dan lain sebagainya, nah kita harus mendengarkan dengan baik dengan namanya active listening. Mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan seluruh apa yang dia ucapkan. Ya, bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi betul-betul mendengarkan dengan keseluruhannya. Ya, itu aktif. Jadi ini triknya ya Bapak Ibu, bagaimana Anda menggunakan coaching. Pertama, Anda harus aktif listening. Ya, yang kedua, gunakan dengan powerful questioning. Gunakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang hebat lah begitu maksudnya, yang akhirnya menggugah dia, yang menginspirasi dia. Begitu kurang lebih. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang ini harus membutuhkan latihan Bapak Ibu. Kalau Anda kata nggak latihan, memang kita nggak bisa menemukan. Karena sama seperti saya sendiri. Saya orang yang kalau ketika saya baru mulai belajar coaching,
saya pelajari pertanyaan-pertanyaan apa. Memang waktu kita belajar diberikan itu pertanyaan-pertanyaan yang powerful itu seperti apa gitu kan. Nah, itu yang harus sering kita pakai akhirnya untuk bertanya dengan seseorang. Ya, misalkan contoh, apa yang Anda mau capai dalam tujuan hidup ini? Nah, akhirnya kan orang itu berpikir gitu kan. Ya kan? Jadi supaya orang itu jadi berpikir. Nah, itu contoh misalkan powerful questioning gitu kan. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat suatu katakanlah di dalam rapat, ya gunakanlah satu pertanyaan yang powerful itu. Pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang dahsyat begitu kata saya bilang ya, pertanyaan yang hebat begitu, yang bisa langsung menusuk gitu, menusuk langsung ke jantung dia dan dia sadar gitu loh. Nah, itu sebetulnya teknik coaching gitu loh. Ya, yang dibawa yang kita lakukan. Terus tidak mengarahkan dan memberikan solusi langsung. Jadi begini, kadang-kadang seorang coach itu kadang-kadang nggak beda dengan seorang mentoring atau konselor. Jadi ketika dia misalkan dia jawab, kita tahu nih, tapi kita harus menahan. Jangan kita yang ngomong gitu loh. Jangan kita, oh kamu harusnya begini, begini. Nah itu artinya kita memberikan arahan, memberikan solusi langsung. Tapi biarlah dia yang berpikir dan memberikan jawaban atas diri dia sendiri. Kalau itu keluar dari diri dia, Bapak Ibu, itu akan membawa dia itu menyadari sepenuhnya. Tapi kalau dia diberikan oleh orang lain, kesadaran itu bukan dia timbul dari dalam diri sendiri. Kalau dia mau berubah, kalau dia ingin merubah kehidupannya dengan pertanyaan yang kita berikan, dia bukan karena dari diri dia, tapi karena kita memberikan solusi, memberikan konsultasi atau konseling namanya begitu. Nah, makanya coaching itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, coaching itu agak beda. Terus membangun pemimpin dalam suasana saling percaya. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan coaching, kita harus bisa saling percaya dengan apa yang ini. Jadi makanya ketika biasanya kalau kita coaching orang, pertama kita harus membuat suasana itu terbuka sama dia dan saling percaya. Artinya apapun yang dia bicarakan, kami tidak akan sebar-sebar luaskan gitu loh. Persoalan apapun yang dia hadapi, kami tidak akan gunakan untuk menjadi contoh buat orang lain. Mungkin ceritanya bisa kita pakai, tetapi kita tidak sebutkan siapa orangnya. Nah, jadi supaya orang itu mau cerita apapun gitu loh. Kadang-kadang kan begini Bapak Ibu, kita kalau di dalam organisasi ya, kalau andai kata kita tanya, kenapa sih dia nggak mau melakukan ini? Padahal ini kita ini sudah sama-sama punya niat yang sama. Kita kan katakanlah misalkan kita mau sukseskan acara perayaan Waisak ini bersama. Ya, dalam rapat dia sudah oke, semua sudah ambil keputusan, iya kita jalankan. Tetapi akhirnya yang di lapangan yang terjadi, orang-orang ini tidak melangkah dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu kadang-kadang kita butuh pendekatan sama orang ini. Butuh supaya dia mengungkapkan, apa sih yang menjadi kendalanya dia. Nah, itulah yang sebagai seorang coach yang harus kita lakukan. Ketika semua orang akhirnya bisa saling diberdayakan, maka semua orang akhirnya bergerak satu arah untuk mencapai tujuan tertinggi dari organisasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian jadi pertama, menanyakan pada mereka untuk berbagai kasus. Jadi kita harus membiasakan seperti ini kalau kita mau menjadi seorang coach ya. Jadi tanyakan sama mereka pendapat mereka untuk berbagai kasus. Apapun Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, katakanlah kebaktian kita ini semakin lama umatnya semakin menurun nih. Kira-kira menurut pendapat Anda apa? Nah, Anda harus bisa tanyakan sama mereka gitu. Ya, atau kasus apapun. Jadi kita boleh menganggap mereka itu sebagai bagian dari kita sendiri. Jadi kadang-kadang gini loh, saya dalam perjalanan saya suka di daerah itu, saya menemukan ya, bahkan antara yayasan sama pengurus sering bertengkar gitu. Iya kan? Sering juga berbeda pendapat gitu loh. Nah, padahal menurut saya solusinya mudah, karena mereka mungkin masing-masing punya caranya mereka gitu loh. Tapi nggak ada yang bisa mempertemukan mereka. Gitu kan? Coba kalau andai kata semua mengungkapkan pendapat, oke kita ada orang tengah di sini, ya. Lalu kemudian apa sih yang dia mau? Dan kemudian kita tanya apa yang dari sisi ini yang mau. Dan coba kita cari jalan tengah sama-sama.
Tujuannya kan sebetulnya sama gitu. Untuk bisa membawa organisasi lebih baik gitu kan. Kecuali memang mereka punya cara yang berbeda dengan tujuan dari organisasi. Nah, itu kita tidak pikirkan lah ya. Kalau tujuannya sama, masih punya tujuan yang sama, hanya berbeda pendapat, kan kita bisa diskusikan. Akhirnya organisasi bisa berjalan baik kan? Ya, yang terjadi kadang-kadang di lapangan yang saya lihat, akhirnya dia bertengkar dengan yayasannya ini. Dia akhirnya pengurusnya pindah, bikin baru di sana. Jadi tandingan. Umatnya sudah yang ada di sini jadi bingung gitu loh. Yang satu mau bagaimana, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sini gitu. Jadi bingung. Nah, sebetulnya adalah kita kalau andai kata kita tahu seperti ini, sebetulnya semua orang itu kan ingin didengarkan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya sama diri sendiri. Kadang-kadang masalah di dalam kita di organisasi itu kita tuh nggak pernah didengarkan dan kita tidak dianggap jadi seseorang gitu loh. Kita tuh nggak dianggap, pendapat kita tuh nggak diakuin. Kita tuh tidak merasa dibutuhkan gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang merasa begitu. Bapak Ibu pasti mungkin pernah mengalami itu juga. Nah, sebagai seorang coach, sebagai seorang pemimpin, ya mulai hari ini kita belajar. Jadi kita harus memberdayakan mereka, mengambilkan mereka, tanya sama mereka. Siapapun dia. Kenapa Bapak Ibu? Saya kasih contoh begini. Kalau saya melatih, saya punya orang di organisasi ya, di kantor saya sendiri. Saya selalu bilang begini sama mereka. Tubuh organisasi itu atau perusahaan sama seperti tubuh manusia. Ya, perhatikan tubuh kita ini Bapak Ibu. Ada kepala, ada lengan, ada tubuh, ada kaki, ada tangan, ada dan lain sebagainya. Semua lengkap gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, semua bagian ini penting nggak? Kepala penting nggak? Penting gitu kan? Tangan penting nggak? Penting kan? Kaki penting nggak? Penting. Kalau nggak ada kaki kita nggak bisa jalan. Semua bagian ini penting. Artinya di dalam sama di organisasi ataupun di dalam perusahaan, semua bagian penting. Termasuk office boy itu penting. Bapak Ibu coba pikirkan. Kalau andai kata di kantor tidak ada office boy, nggak ada orang yang bersihin itu kotoran-kotoran sampah-sampah. Kok waktu kita mau masuk kantor sudah bau-bau kotor-kotor. Akhirnya kita tidak bisa kerja dengan efektif kan? Kita tidak bekerja dengan baik kan? Jadi office boy itu penting nggak? Ya penting gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan kepada mereka, Anda itu bahkan Anda adalah orang yang paling penting di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Tanpa Anda, saya nggak ada yang orang yang siapin, tamu datang nggak ada yang bisa siapin minum, kotoran semua sampah-sampah berserakan di lantai. Sama seperti juga begini Bapak Ibu, jari kelingking ini penting nggak? Penting juga kan? Misalkan aja jari kelingking ini kita kena kebentok aja gitu, ya, atau kena ada luka aja sedikit. Yang cenut-cenut kan semua, apa cenut-cenut itu bahasanya ya? Fenty apa cenut-cenut? Yang nyeri-nyeri itu rasa sekujur tubuh kan? Nggak hanya ini aja kan, tapi sekujur tubuh rasanya nggak enak gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus bisa mengarahkan mereka untuk mengarahkan mereka itu selalu berani untuk mengungkapkan pendapatnya mereka. Nah, Bapak Ibu selalu biasakan ini. Karena ini adalah cara kita memberdayakan orang sebetulnya. Cara kita untuk membuat orang itu bertumbuh. Jadi jangan hanya pakai telunjuk. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Ini cuma hanya melahirkan pengikut, Bapak Ibu. Tidak pernah melahirkan pemimpin di masa depan. Kalau kita cuma hanya menunjuk, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu ini lakukan ya, kamu ini lakukan. Itu tidak akan pernah melahirkan seorang pemimpin. Itu hanya melahirkan seorang pengikut. Selamanya dia akan jadi pengikut. Selamanya dia ikutin Anda aja, apa yang Anda ngomong gitu. Nah, jadi selalu menanyakan ke mereka. Biar mereka juga mengungkapkan. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu loh. Bahkan seorang office boy saja bisa mengungkapkan pendapat, mereka bisa melihat yang kita nggak lihat gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan pernah anggap siapapun di dalam organisasi, walaupun level dia adalah level mungkin hanya bagian anggota kah, atau cuma hanya mungkin kebersihan kah, adalah orang yang paling rendah di organisasi itu. Jangan pernah begini Bapak Ibu. Termasuk di dalam perusahaan. Termasuk di dalam perusahaan. Jadi di dalam perusahaan juga demikian sebetulnya. Kita jangan pernah menganggap bahwa orang-orang itu jadi masalah begitu. Ya. Nah, terus kedua, menanyakan dan membahas rencana dan solusi nyata bersama.
Ya, artinya kita bisa menanyakan dan membahas rencana dan solusi yang bersama-sama dengan mereka begitu. Seperti apa yang kita mau bahaskan, apa yang kita inginkan. Ya, kita bisa bahas dengan rencana kita, solusi dengan bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi sehingga membuat kita akhirnya bisa mencapai solusi secara bersama-sama. Ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya ada paket datang ini ya. Silakan Bapak. Baik, sambil menunggu dari Bapak Hari, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Agustina Lim, nanti akan Oke. saya tanyakan. Oke, Pak Hari sudah bergabung kembali. Ya, baik. Maaf ya, saya kalau nggak dibel-bel terus itu. Iya, Pak Hari. Oke ya. Sampai sejauh ini masih ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Ini sih sudah ada Bu Agustina Lim. Oh, oke. Perlu saya bacakan pertanyaannya, Bapak ya? Iya. Bagaimana cara coaching yang efektif menurut Pak Hari? Apakah tergantung dengan tipe orang seperti koleris, melankolis, dan sebagainya? Terima kasih Pak Hari. Baik, Bu Agustin. Bu Agustin mengenal tipe-tipe kepribadian ya. Kalau Anda mengenal tipe-tipe kepribadian, ini sangat bagus sekali ya. Artinya Anda bisa tahu bagaimana. Jadi di dalam tubuh kita ini menurut Hippocrates, di dalam tubuh kita ini sudah ada kepribadian ini sudah ada di dalam diri kita. Jadi ahli apa ya, filsuf masa lalu. Hippocrates membagi tubuh kita ini, kepribadian kita dengan 4 kondisi. Ada koleris. Koleris ini yang melahirkan seorang pemimpin. Jadi dia lahir sudah menjadi seorang pemimpin. Ada orang sanguinis. Bagaimana kita tahu orang sanguinis? Kalau andai kata Anda nggak usah jauh-jauh ya. Kalau di dalam organisasi Anda, kalau dia ngumpul selalu paling rame. Kalau dia ketawa paling keras dah di antara yang lain. Nah, itu tipe orang-orang sanguinis itu ya. Oke, nah itu gampang menilainya gitu. Terus ada tipe yang namanya pragmatis. Pragmatis itu selalu maunya mendamaikan gitu ya. Maunya ya sudah saya ikutin supaya pokoknya nggak mau cari ribut gitu ya. Nah, itu orang-orang pragmatis. Lalu contoh-contohnya. Satu lagi orang yang melankolis. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kalau orang melankolis ini, kadang-kadang Anda ngomong menyakitkan dia, itu dendamnya seumur hidup loh. Jadi kalau Anda ketemu orang melankolis ini memang mesti hati-hati. Orang yang terlalu sensitif, orang yang terlalu, biasanya melankolis ini memang melahirkan jadi seorang pujangga-pujangga itu. Melahirkan orang-orang yang karya seniman-seniman yang hebat-hebat. Karena kenapa? Karena yang dipikirkan itu, pikirannya tuh selalu dia pikirkan gitu. Jadi memang itu tipenya. Itu sebagai gambaran kalau Bapak Ibu belum kenal tipe-tipe kepribadian ini. Nah, pertanyaannya kepada Ibu Agustina ya. Ya, kalau andai kata coaching yang efektif, betul sekali, seperti tadi saya bilang, kalau kita tahu keunikan setiap orang, jadi kan kita bisa memberdayakan. Misalkan gini loh, kalau misalkan Anda ketemu sama orang yang koleris, orang koleris ini kan suka tantangan nih, karena dia punya lahir sudah jadi seorang pemimpin itu. Tipe di dalam diri dia itu sudah lahir jadi seorang pemimpin. Jadi Anda jangan cuma hanya sekedar kasih yang remeh-temeh buat dia. Itu nggak menantang dia untuk bergerak. Anda harus bisa pertanyaan Anda membawa dia supaya, oh oke, misalkan gini ya, kalau kita bagaimana, kalau Anda tanya sama dia gitu, menurut Anda bagaimana kalau kita mengembangkan supaya wihara kita ini bisa lebih banyak dikenal? Satu tantangan kan? Supaya dikenal oleh masyarakat orang-orang yang beragama Buddha di wilayah sekitar kita ini. Karena kalau kita lihat pertumbuhan kita orang-orang yang kebaktian ini masih sedikit dibandingkan potensi yang ada gitu. Nah, kita tanya sama orang koleris, dia pasti punya jawaban. Karena orang-orang koleris itu memang suka tantangan untuk bisa membawa diri dia itu membuktikan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin gitu loh. Nah, Anda harus ketemu orang yang begini kalau Anda mau menjadi figur-figur calon-calon pemimpin yang dia akan datang. Cari tipe-tipe orang koleris. Tapi jangan tanya sama orang yang sanguinis. Kalau Anda tanya sama orang sanguinis, Anda kalau nanya begini, dia bilang, sudah nggak usah dipikirin lah Pak. Masih ada orang juga masih enak gitu loh. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul rame-rame makan aja. Oh, pikirannya begitu. Nggak ada pikir buat besok. Pokoknya hari ini mau ngapain ya dia jalanin gitu. Nah, itu tipe orang sanguinis gitu. Nah, di dalam hidup sama. Kalau pasangan Anda juga begitu. Kalau pasangan Anda orangnya tipenya sanguinis,
Jangan tanya rencana ke depan, anak Anda mau dibawa kemana. Nanti dia bilang, ya sudahlah mau sekolah di mana terserah dia gitu loh. Ah begitu, susah gitu loh. Bahayanya kalau Anda wanita, Anda orang koleris, suami Anda sanguinis. Ah bahaya itu. Akhirnya Anda yang wanita yang harus memimpin gitu kan. Nah kurang lebih begitu Bu Agustini. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi Bu Fenty? Sementara itu dulu. Oh, ini sudah Kira-kira ada menjawab lagi. nggak? Ini sudah ada lagi pertanyaan dari Ibu Susi. Mau dilanjut atau Bapak Silakan mau? ya. Oke, Oke, kita jawab sambil ini aja dulu. Ya, tanya sambil aja ya. Oke. tanya ya. Selamat siang Pak Hari. Saya dari WBI Ranting Buddha Sena Bogor. Berapa kali coaching perlu dilakukan kepada tim? Apakah per bulan atau per square ini ya? Atau bagaimana? Kalau terlalu sering, apakah akan menjadi kurang berguna? Ini dari Ibu Susi Mulyawati. Oke, Bu Susi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi coaching ini mau berapa kali tergantung Mbak, kepada kita. Situasi kita seperti apa. Kalau saya misalkan memberikan coaching untuk perusahaan, ya saya mewajibkan 1 minggu itu minimal sekali atau 2 kali harus saya jumpa. Supaya menjadi perusahaan itu dalam waktu singkat efektif 3 bulan memberikan hasil begitu. Ya, nah tergantung sekarang ibu maunya bagaimana. Kalau misalkan itu memang sangat penting dan memang perlu harus dibahaskan bersama, ya kita lakukan. Kalau perlu ya tiap minggu gitu loh. Ya, kalau memang enggak ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya semua saya kembalikan kepada Anda, kepada Anda yang tahu situasinya. Tetapi seberapa penting persoalan yang kita mau bahas kan Bapak Ibu yang tahu sendiri kan. Kalau itu adalah penting, urgent, bahkan mungkin tiap hari pun boleh gitu loh. Ya, kalau perlu kan sekarang kita nggak harus berjumpa gitu. Kita bisa bermain teknologi dengan Zoom seperti ini. Dengan Zoom seperti ini kita bisa berjumpa dari Sabang sampai Merauke. Mungkin berapa banyak orang yang saya nggak kenal di sini gitu kan. Tapi kita bisa berjumpa di sini sama-sama kita ketemu, kita bisa saling mengenal begitu. Meskipun saya nggak tahu seperti apa wajah pastinya karena saya cuma lihat materi saya gitu kan. Gitu. Ya, jadi tergantung kembali lagi kepada Ibu, kira-kira itu yang mau dibahas seberapa penting bagi organisasi kita. Kalau itu sangat penting, jadi kita harus bisa memilih ya, sangat penting, penting, tidak penting, sama sekali tidak penting gitu kan. Nah, kita harus tahu, kita kadang-kadang hidup juga begitu. Kita kadang-kadang susah untuk membuat rencana di dalam kehidupan. Kita suka kadang-kadang apa namanya, istilahnya pemadam kebakaran. Begitu sudah ada suatu peristiwa, baru kita, oh ya mesti harus ini yang dilakukan begitu. Tapi kita nggak pernah, misal contoh gini, tepatnya begini, sehat itu penting nggak? Penting kan? Saya Penting. yakin semua Bapak Ibu jawab pasti penting. Penting. Tapi pernah nggak kita sungguh-sungguh untuk olahraga gitu loh? Ayo, pertanyaannya gitu. Sungguh nggak kita sungguh-sungguh untuk olahraga? Minimal sehari 30 menit gitu loh. Atau ya sehari lah harusnya kan 30 menit ada gitu kan. Nah, tapi kita pernah sungguh-sungguh lakukan nggak? Tapi begitu kita sakit, baru kita mulai pikir, oh ya saya harus olahraga gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita tuh jadi pemadam kebakaran. Begitu ada peristiwa, baru kita mau beresin gitu loh. Padahal kan sebetulnya dari yang awalnya kita harus lakukan adalah ya kita persiapkan, atur tubuh kita supaya benar-benar jadi sehat gitu loh. Sehingga kita menjaga akhirnya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau andai kata tidak terjawab, masih kurang jelas atau apa, silakan tanyakan lagi ya. Kita berdiskusi di sini. Oke? Sampai di sini masih ada tanya atau saya mau lanjut? Dilanjut dulu, nanti Lanjut punya dulu. Bu Oke, Dewi baik. Sri setelahnya. Oke, baik ya. Saya lanjutkan satu sesi ini dulu ya. Ya. Dan jadi pertama, jadi tadi kita menanyakan pada mereka pendapat mereka untuk berbagai kasus. Apapun Bapak Ibu, organisasi kita itu butuh orang-orang yang harus satu visi sama kita. Satu hati sama kita. Bagaimana untuk bisa menjadi satu hati? Ya Anda harus tahu gitu loh. Apa yang ada di dalam pikiran dia. Kan kita nggak bisa nebak pikiran dia seperti apa kecuali kita punya ilmu. Gitu kan? Kalau nggak punya ilmunya ya kita harus tanyakan sama mereka. Dengan niat yang kita mau jalankan ini, bisa nggak mereka bisa sama nggak dengan arah yang kita mau capai? Menanyakan, membahas rencana dengan solusi nyata bersama mereka. Artinya, kalau sudah begitu, berarti kan
kita bergerak bersama dengan mereka. Ya, terus kembalikan keputusan akhirnya sama mereka. Jangan kita yang memutuskan. Memang keputusan akhir nanti oke, kalau kita mau jalankan ya ketua ambil kesimpulannya gitu kan. Ya, tetapi keputusan akhir setelah semua mereka sepakat, kita tinggal putuskan gitu. Berikan waktu dan percayakan langkah untuk mereka mencobanya dengan caranya sendiri. Ya, jadi kasih mereka gini. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya sering menemukan ya pengurus-pengurus ya. Ya, ini sambil mengoreksi diri ya. Artinya Bapak Ibu perhatikan ya, supaya tidak terjadi di kemudian hari hal-hal yang sangat tidak baik misalkan. Kadang-kadang gitu ya, saya suka menemukan orang pengurus, mereka bisa marah-marahin orang kalau dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya kan? Kadang-kadang ada orang, entah dia itu pengurusnya atau dia ketuanya, dia bisa marah-marahin di depan orang, bahwa, kenapa sih kamu nggak kerjain ini? Coba tuh lihat, akhirnya ini semua jadi terbaik, begini. Nah itu salah satu cara yang membuat orang tidak mau terlibat di dalam organisasi kita. Karena dia merasa sudah tidak dipercaya, ataupun dia merasa sudah tidak merasa dibutuhkan oleh Anda. Nah, kita tidak boleh marahi orang di depan orang. Satu itu. Kedua, kita juga tidak boleh pekerjaan yang sudah dia mau lakukan, kita ambil alih. Misalkan kita tahu nih, katakanlah dia merangkai bunga, atau apalah pekerjaannya ya. Kita tahu bahwa dia sedikit salah, yang dia lakukan ini salah. Jangan kita langsung ambil alih, lalu kita kerjakan. Itu cara yang salah. Tidak membawa dia untuk belajar bagaimana yang baiknya. Kalau kita kerjakan, akhirnya Anda yang sendiri capek jadi pemimpin kan. Semua tugas akhirnya terpaku sama Anda. Karena Anda yang paling hebat gitu loh. Anda jadi Superman gitu loh. Kita tuh bukan cari jadi Superman, tapi jadilah super team. Ini loh yang paling kita harus tekankan dalam diri kita. Jangan jadi seorang Superman. Anda kalau hebat sendirian, nggak ada guna di organisasi. Anda nggak mungkin bisa melangkah tanpa orang-orang di sekeliling Anda. Jadi Anda harus bisa membentuk super team. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda kata Anda nggak percayakan apa yang mereka mau lakukan, jangan coba-coba Anda langsung ambil alih. Kecuali mereka sudah menyerah dan tidak melakukan itu ya. Tapi kalau dia masih melakukan, nah Anda bimbing dia. Nah caranya seperti ini ya. Coba kamu perhatikan saya caranya mengerjakannya seperti ini. Nanti kamu akan bisa. Setelah sudah itu serahkan lagi sama dia. Langsung motivasi dia. Oke, kamu coba ya. Saya yakin kamu pasti bisa lakukan ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita ambil alih lalu kita kerjakan sendiri. Nah, itu caranya ya. Lakukan sesi-sesi kontrol untuk menjaga kualitas kerja. Artinya gini Bapak Ibu. Kalau andai kata organisasi kita sudah punya planning, punya rencana, oh mau buat begini-begini ya. Nah, ada sesi kontrolnya. Kita lihat, kira-kira rencana ini berjalan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira rencana ini sesuai nggak dengan apa yang kita mau lakukan, begitu ya. Kalau andai kata enggak, kan kita bisa merembukan lagi gitu loh. Apa yang menghambat ini semua? Apa yang membuat ini tidak berjalan dengan baik? Nah, jadi kan begitu Bapak Ibu. Makanya itu menjadi suatu seperti jadi kekeluargaan yang luar biasa. Bapak Ibu, akan menjadi sesuatu benar-benar hubungan yang begitu luar biasa jadinya, ya antara kita satu dengan yang lain gitu, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, berikan pujian saat dibutuhkan. Jadi pujian ini Bapak Ibu, jangan terlalu sering memuji juga kalau memang nggak terlalu ini. Kalau terlalu sering dipuji, orang juga merasa itu bukan Anda sesungguhnya. Berikan pujian saat dibutuhkan. Jadi misalkan gini, memang orang ini selama ini mengerjakannya nggak pernah bagus, tapi sekali ini Anda lihat dia begitu bagus. Puji dia di depan ketika dia lagi rapat. Itu Bapak Ibu, saya nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Tanya sama diri kita sendiri. Tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita sendiri dipuji sama orang-orang, tiba-tiba ketua atau siapapun mengatakan bahwa, oh saya di dalam acara kali ini, di dalam perayaan Waisak kali ini, saya bersyukur sekali. Yang bernama ini melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa sehingga begitu suksesnya acara kita hari ini. Nah, kita disebut seperti itu Bapak Ibu, itu sepertinya sudah melayang langit ketujuh Bapak Ibu.
Ya kan? Nah, sekarang kalau kita aja seneng, kalau kita aja suka, kenapa kita nggak lakukan sama orang lain? Kenapa sih salahnya untuk ngomong hal yang baik untuk orang lain? Iya kan? Kenapa sih nggak mencoba untuk merangkul dia supaya dia tuh merasa bahwa oh saya sangat dimengerti oleh ketua saya sangat dimengerti oleh pengurus ini gitu loh. Itu cara kita bagaimana mendekatkan hati kita dengan umat, dengan pengurus. Sebetulnya begitu Bapak Ibu. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya, bandingkan agama kita dengan tetangga nih. Bedanya di mana sebetulnya? Ya, kalau kita datang di wihara, ya sudah, lu mau datang nggak mau datang, gua nggak pikirin, gua tinggal duduk gitu kan. Coba kalau di tetangga Bapak Ibu, kita masuk, oh selamat pagi, Bapak, ya terima kasih Anda telah datang di sini. Anda kelihatan hari ini begitu sehat sekali. Bapak Ibu, saya sebelum masuk aja udah rasanya, wah begitu hangat rasanya gitu ya. Untung aja saya sudah jadi pandita Bapak Ibu, jadi saya nggak pindah gitu. Kalau saya nggak tahan iman, berapa banyak orang-orang yang begini akhirnya pindah. Karena di sini nggak pernah ada rasa itu kekeluargaan itu gitu loh. Nggak pernah ada rasa kehangatan itu. Coba Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang yang tadinya Buddhis akhirnya berpindah. Karena masalahnya ini. Problemnya kadang-kadang ini aja sebetulnya. Anda tidak hangat dengan anggota Anda bahkan tidak mau peduli sama dia datang nggak mau datang, itu karmanya lu sendiri. Begitu kan kita ngomong, terserah kamu gitu. Kamu mau datang, kamu nggak datang, itu kan demi kebaikannya kamu sendiri. Memang betul Bapak Ibu, tetapi nggak semua orang bisa menyadari ini. Kita harus merangkul dulu supaya dia bisa memahami. Jadi kalau semua orang pengurus ini kan semua rata-rata pengurus ya? Hah, Bu Fenty? Betul sekali, hampir Oke, semuanya. ya, semua pengurus ya. Kalau semua pengurus begini, saya yakin Budayana akan jadi luar biasa. Bukan jadi organisasi yang sangat hebat, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Saya buktikan sendiri, nggak usah organisasi. Saya buktikan sendiri di kantor saya aja begitu, Bapak Ibu. Karyawan saya setianya minta ampun begitu, Bapak Ibu. Pada saat dimana dia begitu respect sama saya, pada saat dimana saya memuji dia, pada saat dimana saya bersama dia. Saya bersama dia menanyakan bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana situasinya. Jadi mereka itu merasa itu benar-benar satu keluarga yang utuh gitu loh. Dan saya mengilustrasikan yang tadi, bahwa perusahaan itu seperti tubuh manusia, sama dengan organisasi Bapak Ibu. Di bagian manapun semua penting dalam tubuh kita. Ya kan? Jari tangan kita, kalau kita nyer-nyeran itu, sedikit luka, sekujur tubuh juga jadi nyer-nyeran gitu kan. Ada ngilu-ngilu gitu nggak enak gitu kan. Sekujur tubuh loh. Padahal kena yang mungkin cuma jari tangan ini aja. Atau jari kaki. Sama. Jadi coba Bapak Ibu perbaiki Bapak Ibu. Ya, saya hari ini saya ngomong ini supaya Bapak Ibu jangan nanti kalau saya datang ke daerah, saya mendengar lagi, aduh rasanya sedih Bapak Ibu. Yang dilihat sama saya ya, terus terang saya sering dipanggil juga kan untuk memberikan motivasi, memberikan sharing dhamma di daerah-daerah. Tapi yang saya lihat wiharanya begitu besarnya luar biasa, megahnya begitu luar biasa. Tapi yang hadir tinggal orang tua aja, mana anak mudanya nggak ada semua. Atau regenerasinya nggak jalan gitu loh jadinya. Sayang sekali kan? Sayang sekali gitu, megah-megah tapi nggak ada regenerasinya, nggak jalan. Nah, Bapak Ibu mulai hari ini coba perhatikan. Nah, inilah belajar Anda memimpin, Bapak Ibu. Bagaimana Anda memimpin diri Anda, tapi juga memimpin organisasi. Mulailah dengan cara Anda memimpin diri Anda sendiri-sendiri dulu. Karena yang paling sulit seperti Buddha mengatakan, yang kita paling sulit itu memperbaiki diri. Ya, kalau diri kita sudah benar ini, maka otomatis sebetulnya langkah dan tindakan kita itu mengarahkan diri kita kepada organisasi juga, kepada apapun juga. Tapi diri kita dulu diperbaiki dulu. Ya, kalau diri kita sudah diperbaiki, maka baru bisa menuju ke sana. Oke? Oke. Nah, saya di sini mau jawab pertanyaan dulu atau ini lagi? Nanti, bagaimana? Kalau Bapak mau satu slide lagi, saya silahkan. Ini ada 2 pertanyaan sih.
Oke, ini kalau saya bahas lagi sedikit, oke ya. Ini Oke, saya bahas atau dulu ya. mau dibacakan satu pertanyaan ini Ya sehubungan boleh. ini. Oke, Gimana? ini ada pertanyaan Bapak. Tadi kalau dari Ibu Agustina tadi sudah berterima kasih kepada Bapak ya, berarti sudah jelas. Tapi di sini Ibu Dewi Sri mengatakan, pemimpin di organisasi Buddhis sekarang cenderung karena dilihat dari kekayaan atau bisnis yang dimiliki. Mereka menjalankan organisasi disamakan dengan menjalankan bisnis. Tidak cocok, ditinggalkan. Cari yang lain untuk menggantikan kedudukan pengurus tersebut. Tidak dirangkul, tidak ditanyakan apa kendalanya. Boro-boro coaching. Bahasa boro-boro ini kayaknya bahasa Jakarta ya. Iya, iya. Bagaimana solusinya? Ini dari Ibu Dewi Sri. Silahkan Oke, Bapak. bagus sekali Bu. Ini yang terjadi juga di dalam kondisi kita. Ya, kadang-kadang organisasi antara tadilah yang saya bilang ya, antara yayasan sama pengurus nggak sinkron gitu loh kan, sehingga akhirnya bertengkar. Jadi akhirnya si yayasan ganti pengurus yang baru cari tempat bikin lagi wihara yang baru gitu kan. Ah gitu. Tapi umatnya itu juga gitu loh. Akhirnya kan umatnya yang bingung mau yang kemana gitu loh, yang ke sini atau ke sana gitu. Nah jadi begini memang, kalau andai kata makanya saya ngomong begini, ini penting hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa jadi pemimpin, apalagi kita sudah di bagian katakanlah yayasan kah atau ketua di organisasi kah, tapi kita sendiri nggak punya jiwa kepemimpinan, cuma hanya mengandalkan karena saya punya uang. Maka ini yang repot memang. Ya. Nah, solusinya bagaimana kalau kita menemukan yang seperti begini, Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan kita nggak bisa, kalau misalkan rasanya nggak memungkinkan untuk apa namanya, misalkan gini, jadi saya tidak menganjurkan Anda harus ketinggalkan itu ya. Maksud saya begini, coba Anda cari siapa orang yang sangat dia dengar, misalkan ini ketua yayasan kah atau ketuanya lah ya. Siapa yang kira-kira kalau diajak ngomong sama si ketua ini, dia mau dengarkan. Apakah itu sesepuh, apakah itu bante, atau siapa? Bapak Ibu jelaskan sama bante atau sesepuh ini bahwa organisasi berjalan dengan seperti ini, tidak mengarahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, minta tolong dialah yang bicarakan ini. Ya, kalau dia sudah bicarakan, lalu kemudian misalkan memang masih tidak bisa memungkinkan, ya sudah, berarti baru kita pikirkan solusi yang lain. Tapi kalau andai kata dia bisa dia mengatakan bahwa oh ini mau dilakukan seperti ini, ya artinya dia masih tetap mau menjalankan, berarti kita tinggal duduk bersama-sama. Kita dengarkan dia. Jadi orang begini, Bapak Ibu, apapun juga ya, siapapun kita, jadi orang itu kita harus selalu rendah hati sama orang dulu. Kalau ketika kita merasa diri kita paling benar dibandingkan orang lain tidak pernah akan terima kita. Kita harus jadi orang itu rendah hati dulu. Oke, kita dengarkan apa maunya dia. Termasuk ketika kita coaching orang kan, kita dengarkan apa sih yang maunya dia gitu kan. Kita dengarkan aja dulu gitu loh. Apa maunya dia, nanti baru kita akan kasih caranya. Oh ya, kalau ini saya jalankan, begini akibatnya. Kalau andai kata kita tahu bahwa itu salah, ya kita kasih pendapatnya begitu. Ya, tapi kalau andai kata masih dia tetap ngotot begitu, jalankan aja dulu. Karena kita kalau bisa kan jangan pecah gitu loh Bapak Ibu. Jangan hanya gara-gara sedikit karena ketidakpahaman orang, karena tidak kepengertian orang, karena tidak kemampuannya dia di dalam memimpin, lalu kemudian akhirnya kita bentrok-bentrok gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu merangkul Bapak Ibu. Ya, jadi ya sudah jalankan dengan sama seperti gini kan. Kalau kita mau mendidik anak kita sudah bilang sama dia, "Nak, jangan main api, nanti kamu kebakar, panas itu nanti. Tangan kamu jadi panas gitu ya." Tapi anak kita kan nakal kan? Dia tetap ngotot pengen tahu bagaimana sih itu, kenapa itu kok saya dilarang-larang. Ya sudah, kita tinggal kontrol, kita lihat, biarkan dia coba dia main korek api, kebakar sedikit, biarkan dia rasakan. Kalau dia sudah rasa panas, dia sudah ngerti, oh panasnya begini. Baru dia sadar kan?
Orang memang kadang-kadang kalau belum kena kepentok, belum sadar. Manusia juga begini, Bapak Ibu. Kalau dia belum menderita, belum punya masalah, dia nggak pernah ingat sungguh-sungguh sama Buddha Dharma. Benar nggak? Dia nggak pernah akan benar-benar sadar untuk mempelajari Buddha Dharma dengan serius. Justru karena dengan penderitaannya dia, mentoknya dia sama kehidupan, baru dia bisa menyadari, saya harus bisa menyadari bahwa hidup saya seperti ini yang saya alami adalah akibat yang saya lakukan sebelumnya itu. Makanya sekarang terjadi seperti ini. Nah, kalau saya tidak mau mengalami seperti ini, saya harus bisa menjadi lebih baik berikutnya. Saya harus menjalankan yang terbaik, saya jalankan ajaran Buddha Dhamma dengan baik, supaya saya bisa mendatangkan kebahagiaan. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, jadi cara yang sama Bapak Ibu juga lakukan. Pertanyaan siapa tadi? Ibu Dewi ya? Iya. Ya, jadi begitu. Jadi begitu caranya gitu ya. Jadi kalau sampai dia nggak bisa merangkul kita dan nggak bisa ini ya sudah. Jangan mengandalkan kita sendiri. Kadang-kadang gini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kita harus mengoreksi diri kita sendiri ya. Maaf ini saya harus ngomong Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka punya pemikiran kita sendiri dan kita kadang-kadang anggap itu adalah yang paling benar dibandingkan orang lain. Betul kan? Kita suka nggak mau juga terima pendapat karena kita menganggap bahwa kita ini udah yang benar gitu loh. Padahal belum tentu ketika kita bahaskan kita adalah yang paling benar. Makanya itu saya bilang jangan suka jangan suka merasa memaksakan diri kita. Jadi jadilah orang itu harus rendah hati dulu. Coba kita dengarkan orang lain dulu pendapat. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang diinginkan gitu kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi dirangkulnya kalau dia nggak bisa dirangkul, ya coba gunakan orang lain. Cari siapa orang yang kira-kira bisa didengar sama orang itu, yang pemimpin itu. Ya, jadi sehingga semua jadi ada solusi. Gini loh Bapak Ibu, kalau kita selalu berkutat kepada masalah, maka masalah ini makin lama jadi tambah besar. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita berpikirnya adalah, saya cari solusi, maka Bapak Ibu cara berpikirnya adalah bagaimana saya menemukan solusi untuk masalah saya. Dalam hidup juga seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkutat dengan segala persoalan masalah-masalah yang Bapak Ibu, maka masalah itu kelihatan makin lama jadi tambah membuat Anda menderita, makin tambah sulit. Tapi ketika Bapak Ibu berpikir, saya bagaimana mencari solusi untuk masalah saya, maka akan menemukan cara yang lain untuk mengatasi masalah itu. Itu sebenarnya proses kita berpikir Bapak Ibu. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab dulu ya. Saya lanjutkan lagi dulu ya. Oke. Jadi peran coach ini ya di dalam organisasi selalu begini, memberikan umpan balik. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ada satu di organisasi, kasih umpan baliknya seperti apa? Artinya masukan gitu loh. Masukan-masukan kepada tim kita. Nah, termasuk umpan balik kepada Anda sebagai pemimpin. Dan ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Kalau coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tim kita nih ya, kalau tim kita, misalkan dia, katakanlah kita mau melakukan sesuatu, lalu tim kita bilang, oh Pak, sebetulnya kayaknya seperti ini Pak, baru kita mungkin akan lebih bagus ini, jalan organisasinya atau acaranya akan lebih bagus. Kalau semua tim kita bisa memberi respon kepada kita sebagai pemimpinnya, apakah nggak hebat itu? Yang kita nggak lihat, tim kita bisa lihat gitu loh. Termasuk kita nih, kita juga memberikan umpan balik. Jadi kalau kita selalu memberikan umpan balik sama tim kita, maka tim kita akan membiasakan diri juga akhirnya mengerti, oh harusnya begini ya. Dan begitu juga kalau andai kata budaya ini menjadi kebiasaan di dalam budaya kita, maka akhirnya organisasi ini jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi seperti menjadi organisasi yang solid gitu loh. Anda tuh merasa, saya pernah ngalami begini ya, dalam satu organisasi itu rasanya kita tuh begitu solidnya, sehingga tuh kemana-mana tuh jadi maunya sama gitu loh. Karena kita merasa seperti satu hati gitu loh. Satu hati, satu jiwa gitu loh. Punya pengertian yang sama satu dengan yang lain. Kalau sudah begini Bapak Ibu, coba lihat, organisasi ini jalannya hebat nggak jadinya? Pasti hebat Bapak Ibu. Bayangkan aja, bayangkan sendiri, kalau semua orang di tim kita itu, pengurus-pengurusnya, semua bisa merespon balik, memberikan respon balik sama kita. Ya, oh harusnya begini-begini. Apa nggak jadi hebat ini organisasinya?
Nah, ini yang harus dibudayakan Bapak Ibu. Itu peran coach sebetulnya. Ya. Ya, yang ketiga, dorong tim sampai batas kemampuan. Katakanlah kita mau capai nih. Oke, saya mau minggu depan atau dalam sebulan pertumbuhan kita segini nih. Ya, oke kita akan capai. Bagaimana caranya? Kita atasin. Oke, kita rembukan. Begini, misalkan begitu kan? Atau katakanlah, oh ini kejadiannya wihara kita semakin lama semakin sepi nih. Apa yang membuatkan ini jadi sepi? Apa yang menjadi masalahnya? Nah, oke, kita dorong tim kita untuk bisa mencapai ke. Sekarang bandingkan begini Bapak Ibu. Pernah nggak Anda ditemuin orang-orang yang dari tetangga sebelah datang di rumah kita supaya dia cerita itu kitab sucinya sama kita bahwa dia bicara tentang surga sama kita gitu loh. Pernah nggak didatengin begitu? Ya, saya rasa Anda pernah ngalamin kali ya. Gitu loh. Nah, sekarang bayangkan kalau andai kata tim kita punya tekad yang seperti ini, Bapak Ibu. Apa nggak hebat itu? Semua jadi orang-orang militan gitu loh. Meskipun kita nggak didorong harus jadi orang yang seperti ini loh, Bapak Ibu. Tapi kita harus bisa menciptakan orang-orang kita tuh militan sama Buddhisnya kita. Jangan gampang langsung sebentar ketemu pasangan tetangga, langsung pindah. Jangan gampang karena ada masalah hidup, lalu kemudian dia doa dari tetangga, lalu dia berubah pindah. Kok gampang banget gitu loh. Gimana begitu Buddha Dhamanya nggak begitu yakin sama kita gitu loh. Pasti ada banyak hal kan, selain dari pendidikannya kita nggak mampu membantu mereka sampai begitu yakin. Kedua adalah karena kita nih, para pengurusnya itu, yang tidak mampu sebetulnya membuat mereka itu rasa nyaman di situ. Merasa begitu seperti kekeluargaannya di situ kental. Itu yang nggak terjadi sebetulnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu buktikan aja. Jalankan ini. Semua di daerah menjalankan seperti ini. Saya yakin pertumbuhan Anda akan jadi luar biasa nantinya. Semua wihara menjalankan seperti ini. Semua orang pengurus, semua satu hati, satu kata, dengan satu niat yang sama, merasakan mereka seperti sebuah keluarga buat Anda. Mereka akan selalu setia, Bapak Ibu. Ya, jadi dorong tim Anda sampai batas kemampuannya. Terbuka untuk ide. Jadi artinya gini loh Bapak Ibu, Anda undang mereka kira-kira apa nih yang kita mau bangun supaya wihara kita bisa lebih baik. Ya, kepengurusan ini bisa lebih baik. Undang, tanya ide-ide mereka apa gitu loh. Kita harus membiasakan ini Bapak Ibu, jangan terlalu otoritas. Seperti tadi saya bilang, kalau terlalu banyak kita menggunakan telunjuk kita, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ini cuma hanya melahirkan pengikut aja. Dia akan ikuti karena kita jadi pemimpin kan. Tapi kenyataannya adalah kita tidak pernah bisa melahirkan seorang pemimpin jadinya. Karena dia cuma ngikutin kita doang. Coba kita tanya ide dia apa gitu loh. Ya, dorong tim untuk belajar dari orang lain. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus dorong tim kita. Supaya dia juga, jangan gini loh. Saya selalu belajar dari siapapun. Sama siapapun saya selalu belajar. Makanya ada apapun kalau saya bisa, saya ikutin gitu loh. Kalau waktu saya mampu gitu ya, saya belajar dari orang. Karena kita nggak pernah tahu yang kita bisa lihat orang lain itu semua punya ciri khasnya gitu loh. Ya kan? Nah, dorong belajar dari orang lain. Orang lain mampunya apa. Jadi belajar bersama mereka. Tanya pendapat tim. Jadi jangan berdasarkan keputusan sendiri, apa-apa sendiri gitu loh Bapak Ibu. Tanya pendapat tim Anda. Kalau saya mau apapun Bapak Ibu, ya, apapun. Kalau itu demi untuk organisasi, Anda harus tanya sama pendapat tim. Jangan mengandalkan diri Anda sendiri. Terus bangun kepercayaan diri. Jadi semua orang di dalam diri pengurus, terutama pengurus itu harus punya PD-nya. PD-nya yang bagus gitu loh. Kalau sekarang pengurus-pengurus yang nggak pede, bagaimana Anda mau ngatasi umat? Ya, sulit sekali kan? Kan pengurusnya aja nggak pede gitu loh. Ya, terus jangan melakukan pekerjaan tim. Tadi saya sudah banyak ngomong juga ini. Jadi pekerjaan tim itu jangan Anda ambil alih. Ya, pekerjaan organisasi yang orang lain yang sudah kerjakan jangan Anda ambil alih kecuali orang itu sudah tidak ada di sana. Kalau orang itu masih mau mengerjakan, Anda bantu dia. Menoleransi kegagalan. Nah, Bapak Ibu,
Gini loh Bapak Ibu ya. Orang itu tidak mungkin bisa jadi sukses, bisa menjadi berhasil kalau dia nggak pernah belajar kegagalan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya nggak mungkin bisa jadi pembicara seperti ini kalau dulu saya nggak pernah salah-salah di dalam saya ngomong. Kalau saya nggak pernah menumbuhkan keberanian saya. Kalau saya nggak pernah melatih diri saya. Karena saya gagal, dan salah-salah lalu, makanya saya bisa jadi lebih baik gitu loh. Nah, kalau kita ketemu ada seorang pengurus kita, ternyata dia melakukan pekerjaannya mengalami kegagalan. Jangan kita vonis dia, jangan marahin dia, Bapak Ibu. Tapi inspirasikan dia. Oke, nggak apa-apa. Kamu gagal hari ini bukan berarti nanti berikut kamu gagal. Kamu perbaiki dengan apa yang kamu rasa, kamu tahu bahwa ini yang membuat kamu gagal. Selanjutnya kamu akan bisa lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bahwa kalau ada orang lain gagal, kita nggak toleransi. Langsung kita maki-maki dia. Kamu ini gimana sih? Jadi pengurus nggak becus kamu. Begini aja nggak bisa lakukan. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan sama umat? Nah, kan itu namanya kita merasa diri sudah yang paling benar gitu loh. Sedangkan katanya manusia itu tidak pernah nggak ada yang cacat. Selalu ada kesalahan. Iya kan? Jadi kalau kita tahu bahwa diri kita selalu pasti ada kesalahan, kenapa kita selalu menyalahkan orang? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi toleransilah, belajar untuk menerima kegagalan orang lain. Tapi kita perbaiki. Makanya kenapa kita butuh kerjasama? Kenapa kita butuh seorang pemimpin yang bisa berperan menjadi seorang coach? Tanyakan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu tim. Nah ini peran coach di dalam organisasi. Ya. Oke, nah bagaimana kita bisa membangun tim dengan pengembangan tim? Ada satu teknik di dalam coaching namanya Grow Coaching Model. Grow ini adalah singkatan. G-nya itu adalah goal, R-nya itu adalah reality, O-nya itu option, W-nya itu will. Ya, oke. G, goal ya, saya akan satu persatu bahaskan. Ini Bapak Ibu bisa pakai, karena ini satu teknik yang sangat teruji di dalam kita coaching seorang, organisasi, ya, perusahaan, begitu. Ini satu teknik yang diajarkan. Ya, jadi ini udah teruji ya Bapak Ibu. Ini bukan sembarangan cuma asal sekedar singkatan saya buat ini. Ini singkatan ini bukan saya buat, sudah ada dari zaman dulu. Ya. Nah, tahap pertama goal. Nah, begini Bapak Ibu. Goal itu kan kita tahu kan tujuan. Oke, tujuan kita di organisasi ini mau ngapain nih? Bapak Ibu pikirkan. Nah, tanya sama mereka, pertanyaannya apa? Apa yang ingin dicapai saat ini kira-kira? Kalau saya punya tujuan organisasi saya, apa sih yang saya mau ingin capai ini? Apa yang bisa menjadi patokan bahwa tujuan Anda itu sudah bisa berhasil dicapai? Kalau kita mau ngomong sama tim gitu ya. Tolak ukurnya apa? Kalau Anda kata tujuan kita itu bisa tercapai apa caranya? Kalau kita mau nambah umat, tolak ukurnya bagaimana? Kalau bahwa umat kita itu bertambah. Begitu misalkan. Apa yang membuat Anda menginginkan hal ini? Kenapa ini begitu penting? Nah, begitu Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ini namanya disebut tadi powerful question itu loh. Jadi pertanyaan yang bisa membawa kita tuh berpikir keras untuk memberikan jawaban ini gitu loh Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di dalam seorang coach menanyakan kepada coachee-nya. Apa yang Anda harapkan ketika Anda mencapai tujuan Anda? Apa yang terpenting untuk Anda dalam melakukan hal ini? Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi tahap pertama, goal. Apa sih yang kita mau capai dalam organisasi? Sama sebetulnya. Apapun dalam kehidupan kita, di dalam organisasi kita, selalu pasti harus ada orang punya tujuan, Bapak Ibu. Dalam hidup, kalau Bapak Ibu nggak punya tujuan, sama. Hidup kita memang selalu akan jalan. Nggak ada yang salah kok. Hidup kita nggak ada yang salah, hidup kita tetap berjalan kan? Mau makan, tetap bisa jalan. Mau makan, mau tidur, tetap berjalan. Tapi kemana tujuan kita akhirnya, itu nggak jelas Bapak Ibu. Karena kita cuma hanya menjalani hidup ini. Kita cuma hanya melangkah dalam hidup ini. Tanpa kita tahu kemana akhir dari tujuan hidup ini. Sama seperti begini yang saya sering ngomongin.
banyak orang ketika kita lahir itu, ketika kita lahir itu, ibarat orang lahir itu pertama kali sumbu lilin itu dinyalakan. Katakanlah batas sumbunya seperti ini. Ya kan? Ya, begitu sumbu ini semakin lama menyala, lama-lama dia akan mengecil dan mati. Ini batas umurnya kita. Ya kan? Nah, katakanlah mungkin ada yang sampai habis ini batas karmanya, tapi ada juga yang mungkin di bawah baru sebentar nyala, mati. Ya, itu sama juga. Manusia baru lahir mungkin 1 jam, 2 jam kemudian bisa mati. Atau 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Ya, nah, bisa juga. Nah, lilin misalkan dia baru nyala sebentar karena tertiup angin, mati. Begitu kan? Bisa juga. Atau dimatikan, kan bisa juga. Sama. Ada yang salah nggak dengan hidup kita? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Kita tetap hidup kok. Pagi-pagi kita bangun, siang kita makan, sore kita makan, malam kita tidur, besok pagi bangun lagi. Ada yang berubah nggak, Bapak Ibu? Ada perubahan apa dalam hidup kita? Coba Bapak Ibu pikirkan. Dalam 1 tahun ini ada yang berubah apanya? Kenapa kita nggak merasa bahwa, oh pokoknya hidupnya kok begini ya? Karena kita nggak tahu hidup kita ini mau dibawa kemana. Dan banyak orang hidup itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami. Jadi jangan hanya sekedar jalani hidup, Bapak Ibu. Tapi tahu kemana kita mau melangkah sama hidup ini. Tahu apa? Tanya sama diri kita sendiri gitu. Apa yang saya mau cari dari hidup ini? Apa yang saya inginkan dalam hidup ini? Apa yang saya ingin lakukan dalam hidup ini? Kenapa saya harus ada di dunia ini? Begitu Bapak Ibu. Supaya kita tuh benar-benar bisa membawa hidup ini ada manfaatnya untuk kita. Nah sama, Bapak Ibu tanyakan sama tim Anda ini. Kita goal ini, organisasi ini mau kemana arahnya? Apa sih yang sebetulnya kita mau cari? Ngapain kita buang waktu meeting gitu loh. Kalau nggak ada hasilnya, apa yang mau dicapai? Betul nggak Bapak Ibu? Buang-buang waktu gitu kan? Mendingan Bapak Ibu tidur, lebih banyak ada manfaatnya, lebih sehat, regenerasi sel, daripada meeting, nggak ada tujuan gitu loh. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu harus sekarang pelajari dengan baik. Ya, goal. Pertama, G, dari grow ya. Kedua, tahap kedua, reality. Kenyataan yang sekarang hari ini apa yang terjadi? Oh, kenyataannya hari ini umat kita makin lama makin menurun. Nah, jadi apa nih yang saya harus kita lakukan? Tanya sama mereka terhadap tujuan yang kita mau capai. Di mana posisi kita nih? Sekarang hari ini di mana? Apa hasil yang sudah dicapai sejauh ini? Apa yang menjadikan hal itu sebagai hambatan kita? Ya, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Apa yang membedakan antara kedua hal? Apa yang salah, apa yang berhasil? Apa yang perlu dilakukan untuk bisa maju? Nah, jadi kenyataan hari ini diarahkan untuk mencapai tujuan kita, goal kita itu. Sekenyataan yang sekarang seperti apa? Terus bagaimana kita bisa mencapai ini? Nah, begitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah option. Option ini adalah suatu pilihan atau mungkin langkah-langkah lain yang harus kita lakukan, begitu. Alternatif yang lain begitu. Ya, kalau andai kata saya lakukan ini kira-kira bagaimana? Ya, kalau saya lakukan itu bagaimana? Apa untung ruginya kalau saya lakukan langkah ini? Nah, begitu Bapak Ibu, diskusikan sama tim. Jadi semua kan punya pikiran Bapak Ibu. Akhirnya Anda punya solusi yang tepat. Yang keempat, will. Will itu adalah keinginannya kita. Langkah nyatanya apa? Artinya yang kita mau kerjakan. Gitu loh. Yang kita mau kerjakan itu. Ya, langkahnya seperti apa gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Kapan akan memulai langkah tersebut? Bagaimana tindakan Anda terhadap hambatan itu? Apa yang Anda bisa lakukan untuk memulainya segera hari ini? Apa yang Anda lakukan setelah itu? Siapa saja yang bisa Anda hubungi untuk lakukan? Tindakan apa yang membawa Anda pada kemajuan, pada tujuan Anda? Nah, ini will. Jadi ini grow ya. Gunakan ini Bapak Ibu. Anda sudah menjadi seorang coach sebetulnya. Kalau Anda gunakan ini adalah teknik yang dibawakan oleh seorang coach umumnya di dalam kita mengcoaching organisasi dan lain sebagainya ya, perusahaan. Nah, terakhir dari saya ini bahan ini Bapak Ibu. Masih ada waktu nggak ya? Masih ada Bapak. Ini Oke.
2.30, Bapak masih ada waktu kurang lebih 5 menit langsung. 5 menit ya, waduh. Tanya jawabnya sangatnya banyak sekali. Oke. Ya, oke. 5 menit saya bahaskan ini. Ini 10 kompetensi pemimpin yang wajib Anda harus miliki, Bapak Ibu. Anda harus visioner. Visioner itu ada melihat sesuatu ke depan, saya mau bawa kemana organisasi saya. Sama untuk hidup kita. Saya ke depan ini mau ngapain itu? Itu orang-orang yang punya visioner itu, melihat visi ke depan. Apa yang mau dicapai? Jadi kalau kita nggak punya ini, organisasi Anda tuh nggak ada arah tujuan. Kalau nggak Anda punya seorang pemimpin yang visioner. Kalau misalkan Anda seorang pemimpin yang visioner, saya mau MBI misalkan di mana? Sumatera Utara adalah MBI yang terbaik di wilayah yang lain. Nah ini visi, orang pemimpin yang punya visi seperti ini. Apa yang untuk bisa menjadi terbaik? Diskusikan kepada kalau tim Anda sudah solid. Nah harus punya visi Bapak Ibu. Ya, yang kedua, social intelligence, artinya social skill. Kemampuan Anda berhubungan dengan orang lain. Anda harus miliki ini kalau Anda mau jadi pemimpin. Berhubungan dengan orang bawahan Anda, berhubungan dengan para organisasi yang lain supaya apa? Supaya mereka kalau ada apa-apa membawa Anda juga, diikut sertakan gitu loh. Artinya nambah MBI itu semua akan terdengung di mana-mana gitu loh. Jadi kalau semua pemimpin seperti ini, sosial skill-nya bagus, maka ini hebat Bapak Ibu. Saya bisa benar-benar nggak berpikir itu betapa hebatnya nanti. Ya, saya memang ngomong ini teori dan saya lakukan praktek untuk saya. Saya memang nggak punya waktu untuk 100% untuk organisasi Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau waktu saya sudah, goal saya sudah capai, saya sepenuhnya akan saya lakukan untuk organisasi. Khususnya untuk Budayana yang saya ingin jadikan luar biasa nanti Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya jujur saya nggak bisa 100% karena saya baru ngelola perusahaan Bapak Ibu. Tapi nanti setelah goal saya semua beres, saya baktikan waktu saya untuk organisasi saya. Saya mau bawa Buddha Dharma itu bukan hanya ini Bapak Ibu. Saya bahkan sudah punya cita-cita akan membangun seperti pesantren Buddhis itu loh Bapak Ibu. Mendidik anak dari kecil supaya dilahirkan jadi pemimpin yang Buddhis. Khusus dengan Budayana. Begitu Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama nanti ya. Nah, ini cita-cita saya Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan saya akan inikan ya. Oke, sekarang saya bereskan dulu saya punya urusan. Yang ketiga, team building. Bapak Ibu harus punya bagaimana mendelegasikan. Nggak bisa Bapak Ibu kerjakan semua itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya sama orang meskipun dia tidak sehebat Anda. Kan tadi saya sudah bilang jangan jadi Superman. Jadilah super team. Kalau dia belum hebat seperti Anda bimbing pelan-pelan supaya dia jadi hebat. Apa yang kurang dari dia? Anda tambahkan skillnya di sana. Kalau perlu panggil. Ini orang-orang di bawahnya Moming ini sebetulnya pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Pak Tommy, ada Heru, ada saya di sana. Gitu loh. Saya diminta oleh orang lain gitu loh. Tapi di Budayana mungkin jarang minta. Ya saya dipakainya sama orang lain. Istilahnya begitu kan. Kenapa enggak ini? Saya masih ada waktu saya bisa bagikan, saya bagikan seperti hari ini. Yang keempat, belajar konflik manajemen. Bapak Ibu, di dalam kita berorganisasi, nggak lepas dari konflik. Pasti ada pergesekan. Karena kita nggak lahir sama. Kita lahir sama keluarga kembar aja, bisa konflik Bapak Ibu. Sudah wajah sama, potongan rambut sama, pakaian sama, pacarnya juga sama, mirip-mirip gitu kan. Masih bisa konflik gitu. Apalagi kita lain budaya, lain asalnya gitu loh. Pasti punya pikiran yang berbeda-beda. Jadi belajar bagaimana memanage, cara mengatasi konflik. Jangan memperuncing konflik Bapak Ibu. Itu tidak akan membawa keuntungan bagi organisasi. Yang kelima, problem solving. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pemimpin itu harus bisa memecahkan masalah. Bukan bikin masalah tambah besar. Kalau di dalam organisasi ada geng A, geng B, geng C. Bapak Ibu jangan selalu hanya di geng A-nya aja. Karena itu nanti akan terlihat.
Meskipun kita suka sama geng A ini lebih cocok gitu ya, tapi kan di organisasi kita harus bisa menjadi netral buat untuk semua orang. Kalau Bapak Ibu selalu hanya di sana, nanti orang akan melihat, oh pasti itu ketua mah maunya sama yang di situ aja. Kalau sama kita dia nggak peduli, mau kita ngapain kek dia nggak peduli. Nah itu kita nggak bisa memecahkan. Waktu kita ngomong sama tim yang itu, kita nggak akan dianggap jadi pemimpin yang benar, Bapak Ibu. Nggak dianggap pemimpin yang baik jadinya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, harus punya decision making. Seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Jangan dibuat ngambang-ngambang, Bapak Ibu. Ya, jadi cuma hanya, oh ya bagaimana terus-terusan gitu dibuat ngambang-ngambang. Gak enak kan? Sama juga kayak orang pacaran, Bapak Ibu. Coba kalau kita punya pacar wanita itu diambang-ambangin, iya pacaran, tapi nggak pernah ada keputusan kapan mau menikah. Orang tuanya khawatir sama Anda. Benar nggak? Gitu kan? Jadi harus ada bagaimana kita harus ngambil keputusan gitu loh. Oh ya, mau menikah? Enggak, ya jangan jalan gitu loh. Yang ketujuh, effective dan persuasive communication. Seorang pemimpin itu harus mampu bagaimana berkomunikasi. Nah, di sini kan pakarnya banyak itu. Ada Bro Mobbing gitu. Ada saya belajar bagaimana berkomunikasi. Effective dan persuasive communication. Ya, saya mengajarkan bagaimana hypno communication. Komunikasi menghipnosis. Begitu. Coaching skill. Tadi saya sudah kasih gambaran kan, bagaimana teknik coaching skill Anda jalankan. Mulai dengan grow model itu. Anda pakai itu. Karena itu adalah teknik yang sangat teruji, Bapak Ibu. Anda pakai itu. Di dalam setiap masalah yang Anda hadapi. Terus kemudian analytical thinking dan data. Jadi kalau mau ngambil keputusan, coba dianalisa dulu dari data-data yang ada, dari masukan-masukan yang Anda dapat, baru ambil keputusan. Jangan hanya tiba-tiba begitu langsung ada masalah, langsung tiba-tiba keputusan, tanpa memikirkan. Nah, nanti keputusan ini jadi bias, jadi salah. Ya. Nah, yang terakhir, digital mindset. Bapak Ibu, sekarang ini sudah zamannya digital. Kalau Bapak Ibu juga tidak paham, Bapak Ibu harus punya tim orang yang bisa memainkan digital ini. Mengembangkan Buddha Dhamma dengan teknik digital, Bapak Ibu. Karena orang mungkin belum tentu akan selalu datang di wihara. Tapi bagaimana orang bisa sadar Buddha Dhamma dan mengerti Buddha Dhamma dengan teknik digital. Manfaatkan ini di daerah Anda, Bapak Ibu. Ya, setiap apa mungkin Anda kembangkan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu yang menurut saya hal-hal yang penting yang saya ingin ngomongkan. Saya senang sekali saya bisa bagikan pada hari ini semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk tanya jawab sebelum saya akhiri. Iya, Bapak, Pak Hari ini sudah ada pertanyaan banyak sekali. Semoga waktunya bisa kita Waduh, manfaatkan. sampai jam berapa? Saya Kita masih jam ada janji. 3 harus ending, jadi jam kurang lebih 5 menit harus saya akhiri untuk kegiatannya. Oke, baik. Ini Silakan pertanyaannya ya, yang mana? saya Leni dari Bogor. Bagaimana kalau para tim yang sebagian besar adalah tipe sanguin? Bagaimana bisa kita coaching karena orang tipe tersebut tidak merasa ada masalah? Disilahkan Bapak. Kalau semuanya tipe sanguin ya memang akan sulit ya, saya rasa ya. Karena kenapa? Karena memang dia itu orang yang begini, yang cara berpikirnya begini. Kalau orang-orang sanguinin itu kalau hari ini bisa hidup ya hidup aja gitu loh. Dia nggak mikirin pernah besok mau ngapain gitu, dia nggak pernah berpikir gitu. Jadi sama. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang sanguin itu kalau memang paling banyak adalah kalau bisa kita ajak untuk dia bisa berorganisasi dengan mengikuti arah organisasi, Anda selalu bawa dia sedikit Anda menyenangkan. Maaf. Yang membawa suasana yang menyenangkan begitu. Jadi supaya dia tuh merasa, wah senang. Orang-orang sanguin ini tuh selalu mau cari suasana begitu sebetulnya. Jadi bangunlah suasana yang sepertinya tuh dia senang di situ. Nah, caranya begitu kalau menurut saya. Kalau Anda mencari orang-orang, kalau tim Anda semua orang-orang sanguinis. Tapi Anda butuh orang sanguinis ini, Bapak Ibu. Betul-betul butuh. Pesta tanpa ada orang sanguinis, pestanya nggak akan rame. Betul. Karena orang sanguinis ini yang bisa bikin pesta jadi rame. Kalau organisasi Anda punya orang sanguinis, maka organisasi Anda itu jadi menyenangkan juga. Karena heboh gitu loh. Heboh. Jadi memang Anda butuh orang-orang sanguinis sebetulnya. Nah, dengan Anda banyak timnya yang sanguinis,
Anda bantu supaya mereka kumpulkan aja gitu loh. Bikinkan suasana supaya di wihara itu jadi menyenangkan. Mereka akan bisa mungkin cari ide-ide yang lain sehingga membawa ibu-ibu dan keluarga-keluarga jadi menyenangkan di sana. Mungkin nanti mungkin dalam suatu acara Kak, dengan bercerita dan lain sebagainya, saling sharing dan lain sebagainya. Pokoknya orang sanguinis itu memang bisa melucu yang tidak menyakitkan orang gitu. Jangan ketemu orang yang pragmatis atau melankolis. Ngomongnya bisa nyakitin orang gitu nantinya. Ya, oke. Baik, Pak Hari. Dilanjut lagi, ini dari Sophie. Apakah kurang pemahaman Dharma pada generasi muda berpengaruh pada pindahnya mereka ke lain, gitu ya? Bagaimana menghadapi grup yang powerful di organisasi kita? Saya lagi cari pertanyaannya ya. Yang mana? Di atas sekali dari Sophie. Di atas sekali. Iya, di bawah pas namanya Leni tadi sudah, terus Amin, terus ada Sophie. Oke. Apa Bu? Coba tolong. Apa Bu jadinya? Apa Fenty? Apakah kurang pemahaman Dharma pada generasi muda berpengaruh pada pindahnya mereka ke lain, itu maksudnya ke agama lain begitu ya? Bagaimana menghadapi grup yang powerful di organisasi kita? Oke, ya betul. Betul sekali, saya setuju. Orang bisa pindah agama itu banyak faktor memang. Tetapi kalau dia tidak punya keyakinan yang kuat sama dirinya terhadap Buddha Dharma, dia akan gampang sekali. Saya kasih contoh yang sederhana ini ya Bapak Ibu. Dan ini yang sering saya temui. Anda lagi sakit, tidak ada orang dari kelompok Anda sudah berusaha, misal contoh nih ya, seorang pandita, misal saya nggak sebut siapa lah ya, saya aja, saya sakit, tidak pernah ada orang dari organisasi tanyakan gitu loh, saya lagi di rumah sakit perlu tim doa nggak, perlu diinikan nggak ada orang yang, tapi orang-orang tetangga sebelah itu selalu tiap hari tanpa diminta dia akan selalu datang doain kita gitu loh. Secara orang lama-lama berpikir, kalau saya nggak punya keyakinan Dhamma saya kuat, saya pasti mungkin akan berpikir, wah memang saya rasa memang mungkin saya bukan jalan saya ada di sebagai seorang umat Buddha. Saya cocoknya mungkin di sini. Lama-lama orang akan berpersepsi begitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan sama Bapak Ibu, Anda harus di dalam setiap daerah Anda punya tim doa ini Bapak Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau kita sakit, kita dikunjungin sama tim doa, mendoakan kita untuk kita sembuh. Orang jadi senang Bapak Ibu. Merasa tuh bahwa begitu ada orang yang peduli atas penderitaannya dia. Dia sudah lagi menderita, ada orang yang peduli untuk memberikan kebahagiaan. Dan kita yang melakukan ini Bapak Ibu, kan itu hal yang baik sebetulnya. Jadi Bapak Ibu harus pilih, cari orang-orang yang mungkin yang katakanlah orang-orang yang sudah berumur, yang tidak ada aktivitas, mereka dijadikan tim doa. Setiap saat kalau ada butuh bantuan, tim doa ini yang datang, Bapak Ibu. Ya, saya kalau tidak salah dengar ya, kalau tidak salah dengar, sekarang ini tidak usah di tetangga lah ya, di masab yang lain lah, di luar Budayana, kan ada yang lain lagi tuh. Mereka sudah menyiapkan seperti ini, Bapak Ibu. Budayana, saya nggak melihat siapa nih. Kira-kira kalau dulu saya punya teman, ada orang kalau Anda kata ada kematian, saya tahu, saya ingat dia nih. Dia yang akan bisa bantu hubungin para bante atau baca doa dari wihara mana. Sekarang saya nggak tahu karena dia udah nggak lagi di situ. Siapa yang saya mau hubungin misalkan? Nah, sama seperti Bapak Ibu di daerah. Kalau semuanya orang di daerah itu umat-umatnya nggak tahu, saya mau hubungin siapa? Apalagi kalau Anda kita, sekarang Anda jadi pengurus, dia kenal sama Anda, tapi nanti Anda sudah nggak jadi pengurus misalkan, dia mau butuh, terus kemudian dia cuma taunya dia telepon sama Anda, dia bilang Pak atau Bu, bisa nggak saya punya orang tua lagi meninggal, ada yang nggak bisa bantu tim doa atau ada bante yang bisa bantu doakan? Oh maaf ya, saya sudah tidak jadi pengurus, saya tidak tahu. Nanti hubungin aja di sana. Aduh, langsung itu drop Bapak Ibu.
Bahaya tuh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, ini disiapkan dengan baik-baik di organisasi. Ini adalah hal yang wajib menurut saya. Bapak Ibu kalau bisa siapkan ini akan bisa menjadi satu organisasi yang sangat powerful Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa banyak anak muda dan semuanya ini juga satu ya keyakinan Buddha Dhamanya nggak kuat. Kenapa bisa mereka nggak kuat? Karena cara pembabarannya mungkin mereka nggak kena lagi gitu loh Bapak Ibu. Cara-cara yang dipakai mungkin nggak kena gitu loh. Nah makanya kenapa saya bilang kita perlu digital mindset ini supaya apa? Mereka nggak bisa dapatkan dari wihara, mereka bisa baca. Ada tim yang bisa merangkum itu semua, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pikirkan itu, karena ini penting menurut saya. Kurang lebih begitu, Enti. Iya, Pak Hari. Ini nanti mic-nya Pak Hari bergerak-bergerak terus jadi Oh, berbunyi. jadi bunyi ya? Iya, Oke. Pak Hari. Ini saking semangatnya nih, Pak. Iya, memang saya Di kalau ngomong detik-detik. begini, Enti. Iya. Ini dari Pak Andi. Mungkin temannya Pak Hari juga. Panggilnya, Ko Hari izin bertanya. Bila di dalam kepengurusan yang bikin problem cekcok atau ego di wihara adalah para pengurus sendiri atau orang lama dan berulang-ulang terjadi. Bagaimana cara coachingnya agar mereka menyadarinya? Butuh waktu berapa lama? Disilakan Pak Hari. Ya, begini. Menurut saya kalau Anda yang ngomong langsung kepada pengurus lama, mereka punya cara konsep mereka berpikir. Anda nggak bisa drawback. Sama seperti gini loh, sama seperti kalau misalkan Anda mau pengaruhi saya untuk pindah agama. Saya sudah punya keyakinan saya sendiri. Bagaimana Anda mau dobrak saya pun nggak akan mampu gitu loh. Jadi kalau Anda terus mau nerobos, saya sudah pasang batu penghalang di situ. Anda nggak akan bisa terobos. Nah, bagaimana Anda bisa mengatasi supaya mengatasi para pengurus yang lama untuk apa yang tadi yang bikin problem ya, yang selalu bikin problem. Nah, tadi kembali caranya adalah Bapak Ibu coba cari orang-orang yang dia rasa cukup dia respect. Gunakan tangan orang lain. Kalau nggak bisa gunakan kita sendiri, gunakan tangan orang lain. Tapi konsep dan caranya kita ngomongin sama orang ini. Gitu loh, arahnya mau kemana? Misalkan organisasi atau wihara ini kita mau buat supaya dengan baik dan umatnya bisa bertambah banyak dan lain sebagainya. Ya, nah karena ada masalah seperti tapi juga kita nggak boleh menyalahkan orang dulu. Ya, kita juga harus diskusikan. Artinya ada masukan yang kami dapat seperti ini gitu. Kita nggak boleh selalu menjudge orang, Bapak Ibu. Ya, ingat ya, jangan selalu menjudge orang, menyalahkan orang. Karena kita juga sendiri belum tentu benar kok. Kita sendiri belum tentu benar gitu loh. Jadi semakin ini sebetulnya melatih diri kita untuk jadi bijaksana sebetulnya Bapak Ibu. Ya, jadi gunakanlah, kita bicarakanlah dengan orang lain, orang yang sangat dia respect atau mungkin minimal dia bisa dengar. Kita ngobrol sama orang itu, kira-kira menurut pendapat dia bagaimana mengatasi ini. Jangan seolah-olah kita maunya begini. Nah, itu cara komunikasi yang salah. Itu namanya tidak effective communication gitu loh. Cara effective communication itu kita harus gunakan orang lain biar dia yang ngomong. Tapi kita giring supaya dia ngomong gitu loh. Nah, itu harus pinter-pinter Anda menggunakannya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ya, ini memang butuh proses ya Bapak Ibu. Saya tapi caranya memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu misalkan pengurus-pengurus lama yang sedikit ego kah, yang selalu bikin problem, Anda nggak akan bisa nyerang dia, Bapak Ibu. Nanti begitu Anda nyerang dia, nanti dia akan bilang, emang siapa lo? Begitu. Iya kan? Emang siapa lo katanya? Begitu kan? Dia yang lebih galak daripada kita, karena dia yang menguasai gitu loh. Nah, jangan kita serang begitu, Bapak Ibu. Gunakan orang lain. Tangan orang lain, gunakan siapa yang kira-kira direspekin sama dia. Ya, yang kira-kira dia bisa dengar. Kalau perlu, ya sesepuh kah atau para biku kah, gunakan itu. Kan tujuan kita baik gitu loh, untuk membangun wihara di lingkungan bisa menjadi lebih baik. Kira-kira Iya. gitu ya, Pak Andi. Ini dari Ibu Yeni Palembang. Saya pilih. Selamat siang Pak Hari. Dalam organisasi sosial, kebanyakan anggota kerjanya mungkin mau bekerja ya.
nggak kerja ya nggak apa-apa. Apalagi organisasinya banyak ibu-ibu rumah tangga semua. Ya. Bagaimana mengatasinya dan caranya agar mau betul-betul kerja, bukan hanya mau bekerja bila ada kegiatan besar saja. Terima kasih. Ya, nah itu tadi saya bilang. Makanya Bapak Ibu harus bangun dengan tim itu adalah satu hati. Coba kira-kira sentuh hatinya dengan satu pertanyaan-pertanyaan atau satu tindakan kita yang mereka merasa tuh bahwa, oh saya itu seneng loh. Kalau andai kata saya mau datang di wihara ini seneng. Karena saya jumpa dengan Anda, orang yang sangat peduli, orang yang selalu bersedia membantu, atau mereka menyenangkan gitu loh untuk bertemu dengan Anda. Nah coba Anda buat sosok diri Anda seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka datang itu, mereka tuh merasa bahwa, ya saya akan merasa tuh, saya di sini seperti satu keluarga baru. Bukan hanya di rumah gitu loh. Bahkan barangkali Anda dengan Anda jauh lebih akrab dibandingkan dengan keluarga sendiri. Kadang-kadang kan kita begitu Bapak Ibu. Dengan orang lain itu bisa begitu sangat akrabnya dibandingkan dengan keluarga sendiri gitu. Nah, coba buatkan suasana. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Jadi itu tadi saya bilang, kita harus bisa menghargai orang, kita harus bisa memberdayakan orang, kita harus bisa tahu apa keinginan orang itu. Kita juga harus bisa mengerti apa yang dia ingin capai. Kita coba tuntun dia ke sana. Kalau andai kata itu semua dirasa bahwa dari dia, dari apa yang dia mau itu semua rata-rata dari Anda dia bisa dapatkan, artinya dari Anda dia bisa merasa bahwa dia bisa mengerti, maka dia akan selalu akan ada dengan Anda. Begitu caranya Ibu. Ya, jadi pelan-pelan aja. Artinya semua butuh proses. Jangan takut gagal dulu Bapak Ibu. Jangan takut salah. Karena kalau kita memang nggak pernah belajar dari kesalahan, kita nggak akan pernah maju. Kita memang, bukan berarti kalau mau maju itu harus salah dulu. Bukan juga konsep cara berpikirnya bukan begini ya. Saya juga hati-hati dalam berbicara supaya Anda jangan punya cara berpikir begitu. Bukan berarti kalau kita mau sukses atau mau berhasil harus salah dulu. Bukan. Tetapi kita kalau mau melangkah itu jangan takut salah. Jangan takut gagal. Melangkah aja dulu. Selama yang kita sudah pikirkan benar, nanti kalau andai kata kita begitu mentok, kita pikirkan cara yang lain. Nah, itu memang yang diajarkan oleh Buddha sama kita, Bapak Ibu. Menginvestigasi begitu. Setiap langkah yang kita lakukan itu, kalau andai kata ini mentok, ya kita cari jalan yang lain. Pikirkan yang lainnya gitu loh. Tapi tujuan kita bisa tercapai. Nah, jangan hanya terpaku dengan hanya itu saja. Oke? Kira-kira Iya. gitu. Terima kasih sekali Pak Hari Sutanto. Saya juga memohon maaf kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang pertanyaannya belum saya sampaikan. Mungkin di Sudah lain habis? waktu, di kesempatan. Tinggal kurang lebih 7 menit lagi kita harus Oke. gitu. Jadi, Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bapak Hari Sutanto, berkenan Bapak Ibu peserta pelatihan dapat mengaktifkan videonya dan beranjali. Saya mewakili panitia dan peserta pelatihan mengucapkan anumodana kepada Bapak Hari Sutanto. Semoga berkah, bahagia, sejahtera bersama keluarga dan sehat sejahtera. Saya persilahkan kepada Ibu Vera untuk dapat mengambil foto bersama. Bapak Ibu, berikan senyum yang paling indah, senyum yang paling manis. Baik, saya akan mulai foto ya Bapak Ibu semua. Tolong hadap ke kamera. Mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengetik di chat room dulu, supaya yang di bagian paling bawah tidak tertutup dengan chatnya. Oh, ini ada 4 panel. Saya akan foto mulai dari panel pertama. Mohon dibuka kameranya semua ya, ditahan dulu, jangan dimatiin dulu. Ya, 1, 2, 3 untuk panel pertama. Baik, untuk panel kedua. 1, 2, 3. Panel ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Foto bersamanya telah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Fenty kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Bapak Ibu peserta pelatihan, mari kita akhiri kegiatan ini dengan membacakan penghormatan dan pujian penutup. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Dilanjutkan dengan membacakan aspirasi pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa kebajikan yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ini dapat melimpah kepada para leluhur dan sebagai parami bagi pencapaian kebudayaan. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah pelatihan daring 2020. Penyelenggara Lembaga PSDM Majelis Budayana Indonesia. Saya Fenty menghaturkan terima kasih kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Fenty. Kembali kasih Romo Dadi, di mana wajahnya. Terima kasih banyak Kohari untuk sharingnya. Terima kasih. Saya ada slide terakhir sebetulnya yang saya mau sharing ini. Boleh, nggak apa-apa Pak Hari. Saking Closingnya. Closingnya dari Pak belum. Hari. Betul, iya. Karena Oke. memang, ya. Ya. Oke, ini saya ambil satu kata bijak. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Saya bisa mengerjakan apa yang tidak bisa Anda kerjakan. Dan Anda bisa mengerjakan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Bersama-sama kita bisa mengerjakan hal-hal besar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Super sekali. Super sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, semoga semua bermanfaat dan mari kita bangun Budayana menjadi organisasi yang mantap, luar biasa dan menjadi panutan buat banyak orang. Sadu. Kohari, siap ya kita untuk sharing lagi di pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya, tinggal nunggu waktu kasih jadwal aja. Tadi saya udah bilang, Kohari itu salah satu yang tingkat ketulusannya 1000% saya bilang. 1000%. Ya Ibu Bapak, sekali lagi kita masih ada satu sesi nanti sore bersama Ibu Meta Suri. Topiknya adalah resolusi konflik. Kalau saya baca pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Bapak share hari ini, kurang lebih kita sudah lihat gambaran bahwa coaching adalah salah satu cara ya kok ya untuk mengatasi konflik. Ibu Bapak silakan hadir lagi nanti sore pukul 17 sampai pukul 19 bersama Ibu Meta Suri. Pengalaman beliau di Budayana sangat luas
Beliau adalah Ketua Umum PBI selama 2 periode setelah mendiang Ibu Arwati kalau saya tidak salah ya. Dan pengalaman beliau itu sangat banyak sekali dan saya yakin dapat membantu kita untuk mengatasi konflik yang tidak dapat kita hindarkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, teman-teman di pengurus cabang dan pengurus daerah MBI, baik yang sudah memiliki lembaga PSDM maupun belum, silakan diatur waktunya, hubungi kami di lembaga PSDM PPMBI, agar kami dapat membantu penyelenggaraan pelatihan daring secara mandiri oleh teman-teman di daerah. Kami yang ada di MBI Pusat siap untuk menyokong dan membantu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ingat untuk mengisi lembar evaluasi, saya akan post di chat room dan juga nanti di grup. Ya, Ko Hari sekali lagi, thank you so much for your time. Yes. Thank you so much. Ibu Bapak jangan leave dulu karena saya mau post di chat room untuk evaluasi ya. Karena nanti sore kita juga ada kuis, bukan kuis sih sebenarnya, cuman lembar evaluasi terakhir dan kami akan memberikan giveaway. Nggak banyak sih, cuman pulsa 5 juta, tapi nolnya ngegelinding nanti. Untuk berapa orang itu, Pak Hendra? Untuk 20, Fenty. Jadi tadinya mau pulsa sebesar 1 juta untuk 1 orang, tapi nanti tingkat keserakahannya meningkat. Mau kasih 100.000 buat 10 orang, kesempatan semakin kecil. Jadi ini untuk untuk penyemangat kita lah, dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Siapa tahu ada yang mendengar lalu ingin mendonaturkan, silahkan bisa menghubungi Pak Hendra Leong. Ya boleh, langsung ke nomor rekening nanti saya kasih. Baik Ibu Bapak, ini. Untuk itu saya izin live dulu Bapak, saya akan melanjutkan tugas bersama kamu masih tim Papua Barat. Terima kasih semua, ya. sampai berjumpa. Terima kasih banyak. Ibu Bapak silakan diklik di chat room itu ada lembar evaluasi. Terima kasih semuanya. Kalau juga nanti bisa dilihat di grup. Terima kasih banyak. Selamat sore. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya.